Bab 3021 Armor muncul, subscribe Penatua. Kekuatan mengalir melalui tubuh Little Flower. Ruang di sekitarnya tampak bengkok. Api hitam dan putih mengalir melalui aula suci yang hancur. Ini mulai pulih. Itu bukan hanya aula suci. Seluruh kegelapan yang mengelilingi Sekret memiliki beberapa perubahan ajaib berkat kekuatan itu. Kegelapan abadi memudar. Bangunan yang rusak mulai dibangun kembali. Tidak peduli apakah itu adalah bangunan yang hancur atau yang rusak seiring waktu, semuanya diperbaiki karena kekuatan aneh itu. Suci adalah reruntuhan, tapi sekarang kembali ke kejayaannya seperti di masa lalu yang indah. Sungguh luar biasa. Tidak lama kemudian, kegelapan yang menutupi Sekret benar-benar lenyap. Seluruh sistem tandus besar pulih dengan kekuatan hidup yang penuh dan keindahan yang mengikat mantra. Banyak planet hidup kembali dengan kekuatan kehidupan lagi. Bangunan yang rusak diperbarui. Bahkan aula suci dan patung-patung di dalam aula suci kembali normal. Satu-satunya hal yang tidak diperbaiki adalah patung Qin Xiu. Bunga kecil, yang mengenakan baju besi, mengambang di tempat itu. Nyala api sekarang mulai meredup. Bunga kecil, kamu berhasil. Kucing tua, yang ada di dekatnya, membuka lebar matanya. Dia memandang Little Flower, yang mengenakan baju besi. Dia tampak bersemangat saat berbicara. Apa aku benar-benar menjadi kelas dewa sejati? Little Flower senang. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan menakutkan di dalam dirinya. Tidak, kamu bukan hanya sekelas dewa sejati, kata kucing tua. Bagian atas tubuhmu adalah kelas dewa sejati, tapi baju besi itu memberimu kekuatan yang melebihi itu. Tubuh sucimu, dikombinasikan dengan armor, telah memberimu kekuatan yang melebihi apa yang bisa dicapai oleh petarung kelas dewa sejati. Petik 2. Di mana Qinlan? Aku akan membalas dendam atas apa yang dia lakukan pada Bibi Mei. Little Flower memegang tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Matanya tampak seperti pembunuh. Dia di sana, kucing tua berdiri di atas atap aula suci. Dia menarik satu kaki dan menunjuk ke angkasa. Little Flower memandangi kaki kucing tua. Dia melihat istana dewa di luar angkasa. Apakah dia roh dewa? Yang mana kuil Tuhannya? Mata Little Flower menyala saat dia melihat ke kuil dewa. Dia bukan roh dewa yang sebenarnya, kata kucing tua. Dia hanyalah pengkhianat Tasenonoh dari Sekret. Saat ini, dia ada di dalam aula dewa itu. Kamu harus pergi ke aula Geno untuk melihatnya. Petik 2. Aula Geno? Ya, Little Flower menatap puncak semua istana dewa. Matanya terlihat penuh percaya diri. Kekuatan di tubuhnya melonjak dengan liar. Ledakan. Kehadiran di Little Flower meledak. Itu seperti bom yang meledak keluar angkasa. Tubuhnya terus muncul dan menghilang. Itu seperti dia berteleportasi ke dalam radius istana dewa. Dia dengan cepat pergi ke aula Geno dan istana dewa paling atas. Istana dewa sudah lama ada di sana. Semua ras terbiasa dengan keberadaan istana dewa. Makhluk selalu pergi ke istana dewa untuk membuat keinginan sementara makhluk yang kuat pergi ke sana untuk menantang roh dewa. Vader baru saja memasuki area istana dewa. Dia bertanya-tanya kuil dewa mana yang harus dia datangi untuk membuat permintaan. Dia tiba-tiba melihat nyala api putih yang tidak terlalu jauh. Itu menuju ke ruang di dekatnya. Itu pergi ke tingkat tertinggi dari istana dewa. Siapa yang terbang secepat itu? Apakah orang itu memiliki keinginan kematian? Vader mengerang. Dia pikir orang yang terlihat seperti api akan pergi ke kuil dewa yang berada di level tertinggi untuk membuat permintaan. Lagi pula, sesuatu seperti Hansen melawan roh dewa kelas pemusnahan hanya terjadi sekali. Vader dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Api hitam dan putih melewati kuil dewa kelas bencana dan kelas pemusnahan. Itu terus terbang tinggi. Dia melihatnya menuju aula Geno yang berada di titik tertinggi piramida istana dewa. Apa yang dia lakukan? Vader terkejut. Di alam semesta, banyak orang melihat gerakan Little Flower. Mereka semua bingung saat memandangnya. Pemimpin istana langit juga menatap Little Flower. Wajahnya terlihat aneh. Dia tiba-tiba pindah dan berteleportasi ke ruang rahasia. Dia menekan tombol dan mengeluarkan gambar dari bel besar. Dia mengambil gulungan itu dari ruang rahasia dan melihat tubuh Little Flower. Dia dengan cepat melihat gulungannya. Seorang pria berbaju zirah ada di gulungan itu. Armor itu berupa tubuh pria. Wajahnya tidak terlihat, tetapi hanya pria yang berdiri di sana yang tahu bahwa kekuatannya sangat ekstrim. Itu seperti seorang raja turun ke bumi. Sky Palace melihat ke pria berbaju zirah dalam lukisan itu. Dia kemudian melihat ke arah Little Flower yang terbang menuju istana dewa. Wajahnya terlihat sangat serius. Baju besi dalam lukisan itu hitam murni, tetapi baju besi Little Flower berwarna putih bersih. Selain itu, keduanya sama persis. Mereka tampak seperti salinan satu sama lain. Pemimpin istana, orang itu, armor itu, kursi pertama istana langit dengan cepat jatuh ke tangan pemimpin istana langit. Dia biasanya tenang, tapi sekarang dia tidak bisa membuat kalimat. Sebelum kursi pertama Sky Palace selesai, tubuh seorang wanita muncul di sebelah pemimpin Sky Palace. Wajahnya tampak sama terkejutnya. Dia berkata, armor itu. Apakah itu yang itu? Sulit untuk dikatakan. Sepertinya begitu, tapi sedikit berbeda. Pemimpin istana langit melihat baju besi di gulungan itu. Dia kembali melirik ke istana dewa yang dituju Little Flower. Dia tampak sangat bingung. Sepertinya dia tidak terlalu yakin. Di alam semesta, banyak makhluk tua memperhatikan Little Flower dengan sangat terkejut. Bahkan orang-orang di istana Blood Legion, seperti Human King, memandang Little Flower dengan heran. Wanita berpakaian merah itu membuka payungnya. Dia berjalan ke Human King dengan payung merah menutupi wajahnya.
Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Tuan, apakah itu baju besi pemimpin suci? Wanita berpakaian merah itu bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Raja manusia menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian merah itu berkata, berdasarkan prediksi Han Jinzi, masih kurang dari 12 jam lagi. Jika itu benar-benar armor pemimpin suci dan pemimpin suci belum mati, mungkin ada peluang untuk menghancurkan Aula Geno. Tak satu pun dari itu tampaknya terkait dengan Hansen. Sayang sekali kamu memberikan begitu banyak darah suci. Sekarang, tubuhmu sangat lemah. Aku khawatir kami ditipu oleh Han Jinzi. Dia jelas ingin menggunakan darah sucimu dan memberikannya pada Hansen untuk keuntungannya sendiri. Petik 2. Human King tersenyum dan berkata, mungkin tidak. Meskipun aku tidak tahu apakah armor itu adalah yang dipakai oleh pemimpin suci, bahkan jika itu, orang yang memakainya bukanlah pemimpin suci. Masih belum diketahui apakah orang ini dapat mengalahkan Aula Geno. Mungkin Hansen mungkin terbukti berguna nanti. Ditipu olehnya baik-baik saja. Selama kita bisa memecahkan Aula Geno, itu semua sepadan. Kenapa kamu begitu yakin orang di dalam armor bukanlah pemimpin suci? Wanita berpakaian merah itu bertanya dengan bingung. Apakah kamu lupa, denyut darahku sangat dekat dengan pemimpin suci Qin Xiu. Jika baju besi itu adalah pemimpin suci Qin Xiu, aku akan merasakannya. Raja manusia dengan tenang memperhatikan saat Little Flower terbang ke Aula Geno. Dia melanjutkan dengan berkata, saat ini, aku tidak merasakan hubungan darah dengan orang itu di sana. Mungkin dia sedikit berhubungan dengan darah Qin Xiu, tapi tidak mungkin Qin Xiu. Petik 2. Saat mata barang antik tua yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, Little Flower tiba di Aula Geno. Dia mendarat di alun-alun Aula Geno. Bab 3022 pertarungan di depan Aula. Setiap ras dikejutkan. Sampai sekarang, hanya Hansen, Bai King, dan beberapa lainnya yang menantang roh dewa kelas pemusnahan. Sekarang, seseorang akan langsung menuju ke Aula Geno. Orang-orang tercengang. Little Flower mendarat di alun-alun Aula Geno. Sebelum dia mulai berbicara, suara dewa yang serius dan dingin terdengar di Aula Dewa. Apa kau tahu seberapa buruk kejahatan mempermalukan Aula Dewa? Pintu roh dewa yang menakutkan dari Aula Geno terbuka. Banyak api lampu bersinar dari interior. Sebuah tubuh dengan api lentera sedang berjalan keluar. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya, tapi masih menakutkan. Orang pasti akan ketakutan hanya dengan melihatnya. Little Flower menatap bayangan orang yang telah muncul dari Aula Geno dan berkata, aku tidak bermaksud menyinggung roh dewa, tetapi aku datang ke sini untuk Qinlan. Beri aku Qinlan, dan aku akan pergi. Petik 2. Hansen, yang berada di planet yang dingin, matanya terbuka lebar. Dia memandang Little Flower di depan Aula Geno. Sudah bertahun-tahun, tapi dia masih mengenalinya. Dia yakin itu adalah Little Flower. Apa yang dilakukan Little Flower di sana? Hansen sedang terburu-buru. Dia tahu betapa menakutkannya Aula Dewa Geno. Kelas pemusnahan roh dewa baik-baik saja. Mereka sangat kuat. Dia telah bertarung dengan satu dan mampu memiliki kesempatan. Tapi pria yang menyebut dirinya dewa itu misterius. Dia tidak hanya kuat, dia lebih dari satu kata itu. Aneh, Han Yufei memandangi Little Flower yang berdiri di alun-alun Aula Dewa. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, armor pemimpin sekret masih ada di sini. Mengapa berubah menjadi seperti itu? Petik 2. Setelah mendengar itu, tubuh Hansen bergetar saat mendengar itu. Apa maksudmu? Apakah Little Flower mengenakan baju besi Qin Xiu? Dia memiliki beberapa pemikiran buruk tentang apa artinya itu. Han Yufei terkejut. Dia melihat ke arah Hansen dan bertanya, apakah kamu tahu orang yang memakai baju besi itu? Itu putraku, jawab Hansen. Dia dengan cepat bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa baju besi adalah baju besi pemimpin Sakredi? Apa yang sedang terjadi? Anakmu. Han Yufei kaget. Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Dia tampak sangat tidak percaya saat dia bertanya, apakah kamu yakin orang yang mengenakan baju besi itu adalah putramu? Setelah dia menanyakan itu, dia menanyakan pertanyaan lain. Apakah dia putra kandungmu? Aku cukup yakin itu adalah putra kandungku, kata Hansen dengan percaya diri. Dia diambil oleh Nine Life Chat saat dia masih kecil. Dia dibawa ke Istana Suci, tapi aku yakin itu sekarang dia. Petik 2. Hansen tidak akan salah paham. Itu karena mereka terkait, serta perasaan tubuh roh raja itu. Selain putranya, tidak ada orang lain di alam semesta yang akan memilikinya. Itu sangat aneh. Gen kamu sebagian besar berasal dari Crystallizer. Adapun putra kamu, tidak peduli bagaimana dia mendapatkan gen kamu, dia hanya bisa menjadi Crystallizer. Tidak mungkin dia bisa memakai baju besi itu. Kecuali, wajah Han Yufei terlihat serius. Kecuali apa? Hansen tidak sabar untuk membuka kepala Han Yufei untuk mendapatkan jawaban dari sana. Itu tidak mungkin. Han Yufei menggelengkan kepalanya, sepertinya menyangkal tebakan awalnya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Hati Hansen terburu-buru dan terasa seperti terbakar. Aku tidak terlalu yakin. Jika aku mengatakannya, itu akan menjadi tanggung jawabku. Tebakanku tidak mungkin benar. Mari kita tunggu dan lihat saja. Han Yufei memandang Hansen dan berkata, tidak ada gunanya terburu-buru. Bahkan jika itu benar-benar putramu, kamu tidak bisa pergi ke sana. Sebelum kamu dapat mengontrol darah biru kamu, pergi ke Aula Geno seperti membuat permintaan kematian. Adapun pria ini, yang kamu klaim sebagai putra kamu, jika dia benar-benar mengenakan baju besi pemimpin sekret, dia mungkin memiliki kesempatan. Saat ini, kamu hanya perlu tetap tenang. Kamu harus mencapai mode diam absolut.
Pada saat itu, jika putra kamu sedang berjuang untuk mengalahkan roh dewa, kamu mungkin bisa pergi dan menyelamatkannya. Han Sen mengerti itu, tapi dia telah mencoba memasuki mode diam absolut selama sebulan. Dia telah gagal sepanjang waktu. Itu membuat jantungnya terasa terburu-buru dan terbakar. Dia tidak bisa menenangkannya. Aku harus tenang. Han Yufei benar. Aku harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Han Sen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, tubuhnya sudah keluar dari pintu Aula Geno. Saat orang itu keluar dari pintu Aula Geno tertutup. Moment God, alam semesta akhirnya melihat siapa yang muncul dari Aula Geno. Han Sen melihatnya juga, tapi dia tidak terkejut. Dia pernah mendengar Tuhan berkata bahwa Aula Geno dijaga oleh 12 roh dewa kelas pemusnahan. Mungkin ini adalah saat ketika Moment God menjaga Aula Geno. Moment God terlihat sedingin biasanya. Dia berdiri di atas tangga pintu Aula Geno. Dia melihat ke bawah dari tempat tinggi di Little Flower dan berkata, apapun alasanmu datang, penghujatan terhadap Aula Dewa hanya bisa mengakibatkan kematian. Setelah itu, lengan Moment God terangkat perlahan. Dia menunjuk ke arah Little Flower. Itu berkedip dengan cahaya menakutkan. Ketika jari terulur, gelombang aneh menutupi seluruh ruang dewa. Rasanya seperti waktu membeku. Semuanya membeku. Kekuatan penghenti waktu Tuhan adalah sesuatu yang dilihat semua orang di pertarungan sebelumnya. Masih sulit dipercaya melihatnya lagi. Melihat gerakan jari Moment God sudah di depan Little Flower, semua orang mengira Little Flower hanya bisa menerima pukulan dan membuatnya tidak bisa melawan. Namun, Little Flower terus bergerak bahkan ketika waktu berhenti. Dia melambaikan tinjunya dan menunjuk ke Moment God. Pang! Nyala api putih yang menakutkan mematahkan cahaya jari Moment God. Itu seperti asteroid yang dengan gila-gilaan pergi ke Moment God. Wajah Moment God berubah. Tubuhnya berkedip dan menghindari kekuatan pukulan. Tinju yang menyala menghantam pintu Aula Geno. Itu membuat suara ledakan keras. Meskipun tidak ada yang bisa melukai pintu Aula Geno, pintunya bergetar tanpa henti. Bagaimana mungkin? Semua makhluk itu terkejut. Kekuatan Moment God membuat semua orang terkesan. Sekarang, seseorang telah merusak kekuatan penghenti waktu. Satu pukulan berhasil memecah cahaya jari itu. Moment God tidak berani melawan ini secara langsung. Betapa menakutkannya kekuatan itu. Siapa lelaki ini? Dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Sejak kapan alam semesta memiliki elit seperti ini? Petik 2. Setiap ras di alam semesta sangat terkejut. Mereka semua membicarakannya. Beberapa barang antik kuno dari zaman kuno memiliki ekspresi yang terus berubah. Mereka tampak mengerikan. Aku tidak ingin membunuh. Jangan paksa aku masuk ke sana. Beri aku Qinlan. Little Flower sedang melangkah ke pintu Aula Geno. Wajahnya terlihat yakin dan percaya diri. Moment Goddess tidak menjawab. Gelombang misterius berkedip-kedip di tubuhnya. Itu seperti mendorong sungai waktu dan membuat sungai waktu mengalir lebih cepat. Waktu berlalu seperti anak panah. Satu saat adalah 1000 atau 100 tahun. Bab 3023 Punggung Bukit Suci, Subscribe Penatua. Waktu berlalu dengan cepat. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata, tetapi Little Flower tidak melakukan apa-apa. Rasanya waktu tidak bisa meninggalkan bekas padanya. Mata Moment God terlihat sangat kecil. Dia melihat Little Flower mengangkat tangannya. Dengan 5 jari terbuka, sungai waktu mengalir kembali di bawah tangannya. Kekuatan cahaya Moment God mundur. Moment God berada di sungai waktu yang mengalir ke belakang. Tubuhnya dipengaruhi oleh waktu. Dia mulai berubah dari tua menjadi muda. Sialan, siapa lelaki ini? Dia menggunakan kekuatan waktu kepada waktu roh dewa dan menekan Moment God. Petik 2. Seluruh alam semesta mendidih dan mendidih dalam sekejap. Kelas pemusnahan roh dewa yang sangat perkasa ditekan oleh makhluk dari alam semesta dengan cara yang konyol. Hal ini sulit dibayangkan. Bagi semua barang antik tua yang memahami pemimpin sekret dan sekret, itu mengejutkan. Mulut mereka ternganga. Mereka berteriak, ini adalah kekuatan waktu tubuh suci. Itu adalah pemimpin sekret Qin Xiu di dalam baju besi itu. Petik 2. Moment God mengangkat tangannya dan menunjuk ke angkasa. Dia hampir tidak bisa menghentikan alirannya di dalam sungai waktu. Wajahnya tampak mengerikan. Ketika Moment God akan menggunakan Moment's End, pintu Aula Geno terbuka lagi. Seseorang keluar. Saat ini, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu harus menyerahkannya kepadaku. Aku akan menyelesaikan masalah sekret. Qinlan telah muncul dari Aula Geno dengan api biru yang berkobar kuat. Tubuhnya tampak seperti kristal biru. Dia sangat mengkristal. Dia melepaskan kehadiran yang aneh dan kuat. Setelah mendengarnya, Moment God mengerutkan kening. Dia mengambil kembali jarumnya. Dia mengingat kembali ke pintu Aula Geno, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Dia memutuskan untuk menonton pertarungan. Tidak masalah jika kamu adalah Qin Xiu yang asli, kata Qinlan dengan tawa jahat. Kamu akan mati di tanganku hari ini. Dunia ini hanya membutuhkan satu Qinlan. Kami tidak membutuhkan Qin Xiu. Kami tidak membutuhkan pewaris sekret. Hal-hal busuk ini seharusnya sudah lama dihapuskan. Petik 2. Kamu membunuh Bibi Mei, Old Vulture, dan yang lainnya. Little Flower segera mengenali Qinlan. Dia tampak seperti pembunuh. Qinlan kaget. Dia langsung tertawa jahat dan berkata, sepertinya kamu bukan Qin Xiu. Kamu hanya orang bodoh yang digunakan oleh Qin Xiu. Masa bodoh? Tidak peduli siapa kamu karena kamu akan cepat mati. Apakah kamu membunuh Bibi Mei, Old Vulture, dan yang lainnya? Little Flower bertanya tanpa emosi lagi.
Jadi, bagaimana jika aku melakukannya? Mereka hanyalah beberapa pelayan yang tidak berguna yang menghalangi. Aku membunuh mereka. Terus, Qinlan menatapnya dengan jijik saat dia berbicara. Kalau begitu, bayar dengan darahmu. Little Flower sangat marah. Api putih dan apinya meledak. Tangannya menuju Qinlan. Waktu semakin cepat. Ruang sedang terkonsentrasi. Tubuh Qinlan ditarik ke arah Little Flower. Tangan Little Flower terulur untuk hampir meraih lehernya. Kekuatan ruang dan waktu tubuh suci mungkin bekerja pada orang lain, tapi melawanku, itu adalah lelucon yang menyedihkan, kata Qinlan sambil melihat lawannya dengan jijik. Dia mengabaikan aliran waktu dan konsentrasi ruang. Dia memiringkan kepalanya dan menghindari tangan Little Flower. Dia dengan cepat meninju perut Little Flower. Pang! Kepalan tangan Little Flower lainnya memiliki nyala api putih. Itu naik untuk terhubung dengan tinju Qinlan. Orang-orang melihat gelombang kejut dua warna yang berwarna putih dan biru keluar dari titik tengah di mana tinju mereka bertabrakan. Kekuatan yang kuat meledakkan mereka berdua. Kamu tidak buruk. Aku ingin melihat apa yang diajarkan Qin Xiu kepada kamu, kata Qinlan dengan dingin. Dia berubah menjadi cahaya biru saat dia berlari menuju Little Flower. Little Flower tidak terlihat lemah. Dia bertarung dengan Qinlan. Cahaya dua warna yang biru dan putih terus bertabrakan di depan Aula Geno. Makhluk di bawah kelas dewa bahkan tidak bisa melihat bayangan cahaya bergerak. Dewa tingkat rendah hanya melihat dua cahaya di langit saling bertabrakan. Raja manusia duduk di singgasananya melihat pertarungan pasangan dengan penuh minat. Menarik, sepertinya mereka berdua berasal dari Qin Xiu, tapi kekuatan mereka sangat berbeda. Tubuh Qinlan memiliki kombinasi gen darah suci dan gen roh dewa. Yang lainnya lebih lucu, dia memiliki kekuatan seperti tubuh suci, tapi itu bukan darah biru. Ini sangat aneh. Petik 2. Bisakah dia memecahkan Aula Geno? Wanita berpakaian merah yang memegang payung berkata. Jika hanya itu, kurasa tidak, kata Human King dengan dingin. Kekuatan mereka sangat dekat dengan Qin Xiu saat itu. Jika itu adalah sesuatu yang Qin Xiu sendiri tidak bisa lakukan, bagaimana mereka bisa melakukannya? Petik 2. Sudah hampir waktunya prediksi Han Jingzi diuji, kata wanita berpakaian merah itu dengan dingin. Jika dia masih tidak bisa mendobrak Aula Geno, itu berarti Han Jingzi berbohong kepada kita lagi. Aku akan mengejarnya. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat apa yang terjadi dulu, kata Human King dengan dingin. Dia memegang rahangnya saat dia menyaksikan pertarungan Little Flower dan Qinlan. Kekuatan waktu dan ruang Little Flower tampaknya tidak bekerja pada Qinlan, dan kekuatan Qinlan tampaknya tidak dapat membatasi tubuh suci Little Flower. Keduanya bertarung, ruang dan waktu kacau, langit dan tanah runtuh, tapi tak satu pun dari mereka bisa menang. Jika kamu ingin mati sebanyak ini, aku dengan senang hati akan mengabulkan permintaanmu. Tubuh Qinlan meninggalkan medan pertempuran. Api birunya semakin kuat, kedua matanya seperti matahari biru. Dia membuka tangannya seperti sedang memegang langit. Dia meraung ke langit. Dengan raungan itu, nyala api biru tubuh Qinlan seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan baju besi di tubuhnya meleleh. Itu menunjukkan tubuh yang kuat dan saleh. Di dalam tubuhnya, semuanya seperti kristal biru dan jernih. Hanya tulang punggungnya yang berwarna biru tua. Itu seperti pisau tulang belakang naga. Itu melepaskan kekuatan menakutkan ke seluruh tubuhnya. Itu membuat kekuatan di dalam tubuh Qinlan terus meningkat. Qinlan menggunakan tangannya untuk mengobrak-abrik dadanya. Dia menarik keluar tulang punggungnya. Itu seperti pedang aneh yang dia pegang di tangannya. Qin Xiu terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia mengira aku gagal, tetapi dia tidak akan pernah bermimpi bahwa aku dapat menghasilkan tubuh darah suci dan bergabung dengan gen roh dewa. Aku membuat tulang belakang suci ini. Itu adalah gen terkuat di alam semesta. Itu adalah darah terkuat. Akulah yang harus menjadi pemimpin. Mata Qinlan menatap tulang belakang suci dengan kebanggaan yang luar biasa. Dia tertawa dan berkata, kamu memakai baju besi Qin Xiu, jadi kamu pasti pewaris Qin Xiu. Hari ini, aku akan membunuh kamu. Aku akan menghancurkan harapan Qin Xiu. Dengan begitu, dia tidak akan pernah beristirahat dengan damai di neraka. Dia akan menyesal memperlakukan aku dengan sangat buruk. Setelah itu, Qinlan mengangkat tulang belakang suci di tangannya. Di tulang belakang aneh biru tua, api biru aneh menyala. Seolah-olah seluruh alam semesta berguncang karena tulang punggung suci itu. Alam semesta sedang mendengarkan panggilan resonannya. Bab 3024 Aku kembali. Tidak peduli seberapa kuat Qin Xiu, dia ditinggalkan oleh dunia. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dunia. Aku berbeda, aku memiliki kekuatannya, dan aku memiliki gen roh dewa. Itu membuat aku menjadi raja alam semesta. Seluruh alam semesta akan melayaniku. Petik 2. Sepertinya Qinlan sedang dijawab. Seluruh alam semesta beresonansi dengan tulang punggung suci. Di luar angkasa, kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya pergi ke tulang belakang suci. Itu membuat tulang belakang suci dan kekuatan Qinlan semakin kuat. Itu akan menghancurkan langit. Kekuatan Little Flower sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan kekuatan Qinlan sekarang, dia ditekan. Itu seperti orang biasa versus raksasa. Ada perbedaan besar. Little Flower tampak serius. Dia tidak tampak seperti ingin mundur. Semangat bertarungnya membara. Api hitam dan putih sedang naik. Itu bertarung melawan penindasan yang menakutkan itu. Pergi ke neraka. Tulang belakang suci di tangan Qinlan akhirnya bergerak. Itu seperti pedang tajam yang menusuk hati Little Flower. Little Flower ingin mengangkat tangannya dan memblokir serangan itu, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya telah dikunci oleh alam semesta. Dia tidak bisa bergerak.
Semua itu hanya terjadi dalam sekejap. Itu tidak memungkinkan Little Flower bereaksi. Tulang punggung aneh itu tertancap di dadanya. Bahkan armor pemimpin suci tidak bisa menahan kekuatan tulang belakang suci. Tulang belakang suci menembusnya. Apa yang seharusnya datang akhirnya tiba. Di sebuah bangunan tua di atas gunung, lelaki tua peramal itu menutup matanya dan mendesah. Akhirnya, dimulai, kucing tua, di depan istana, terlihat sangat bersemangat. Qin Lan terlihat gila dan jelek. Dia bersemangat saat dia memegang tulang belakang suci dan tertawa keras. Terus, bahkan jika itu adalah baju besi Qin Xiu, lalu kenapa? Bahkan jika kamu dipilih oleh Qin Xiu, kamu tidak sebaik aku. Aku satu-satunya yang bisa lebih baik dari Qin Xiu. Kegilaan Qin Lan masih belum selesai. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, kegilaan dan senyumnya berubah menjadi syok yang mengerikan. Qin Lan sangat takut sampai dia berteriak. Sepertinya dia ingin menyingkirkan tulang belakang suci di tangannya, tapi dia terlihat seperti tersengat listrik. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Kekuatan Qin Lan pergi ke tulang belakang suci. Punggung suci, yang ada di dada Little Flower, sepertinya meleleh. Itu berubah menjadi cairan biru saat masuk ke tubuh Little Flower. Tidak, mustahil, wajah Qin Lan sangat bengkok. Dia merasa dirugikan, putus asa, takut, tidak berdaya, marah, dan penuh kebencian. Dulu. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa menyingkirkan tulang punggung suci itu. Kekuatan hidup tubuhnya terus menuju tulang belakang suci. Dia dengan cepat menjadi tua. Wajahnya yang sangat tampan dan muda tiba-tiba berubah menjadi wajah seorang pria parubaya. Bahkan rambutnya memutih. Saat wajah Tuhan berubah, dia mengumpulkan kekuatan Dewa Waktu dan mencoba menyerang Han Little Flower. Sayangnya, waktu kekuatan Dewa masih jauh dari Han Little Flower dan Qin Lan. Rasanya seperti jatuh ke ruang angkasa yang tak berujung. Itu tidak bisa mendekati mereka. Semua makhluk di alam semesta menyaksikan Qin Lan mulai menua. Pria yang dulunya elit yang tak terkalahkan telah menjadi pria tua dengan rambut putih dan diranjang kematiannya. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Sepertinya hampir tidak ada sama sekali. Pang! Qin Lan akhirnya menyingkirkan tulang belakang suci. Dia jatuh ke lantai, tetapi dia sangat tua sehingga dia bahkan tidak bisa bangun lagi. Dia menggunakan matanya yang lelah dan tua untuk melihat Han Little Flower. Tulang suci itu benar-benar meleleh dan menjadi cairan di tubuh Little Flower. Titik rusak armor itu sudah sembuh total. Selain dari dua lampu hitam dan putih, Little Flower memiliki kekuatan biru yang mengalir melalui dirinya. Itu dengan cepat dikombinasikan dengan tubuhnya. Armor itu juga tampak seperti diwarnai biru. Armor hitam itu mulai menunjukkan beberapa simbol biru yang aneh. Ledakan. Sepasang sayap biru terbuka di belakang punggungnya. Mereka pergi jauh-jauh ke dalam ketiadaan. Sepertinya mereka terhubung dengan alam semesta. Mata Little Flower sekarang tampak biru. Beberapa saat sebelumnya, mereka terlihat seperti pembunuh. Sekarang, mereka tampak agak tenang. Dia bahkan tersenyum. Kamu, batuk, Qin Lan yang sekarat melihat wajahnya. Seluruh tubuhnya mulai menggigil dan gemetar. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Matanya terbuka sejauh mungkin. Dia tidak bisa terus berbicara. Kamu melakukan germakan pekerjaan. Pekerjaan kamu selesai di sini. Kamu melakukannya dengan baik. Little Flower memandang Qin Lan dengan ramah. Itu seperti seorang penatua yang memuji seorang pemuda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Qin Lan sepertinya memahami sesuatu. Semua emosi di dalam dirinya membuatnya gila. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat tubuh lamanya. Dia ingin melompat ke Little Flower, tetapi dia jatuh ke tanah setelah hanya mengambil 2 langkah. Dia dengan marah menatap Little Flower. Pada saat yang sama, wajahnya basah karena kurangnya harapan. Tangannya mencoba meraih Little Flower, tetapi dia kehabisan daya. Tangannya terkulai begitu saja. Matanya masih terbuka lebar. Dia tidak bisa menutupnya. Anakku yang malang, kamu tidak harus melakukan ini. Little Flower menghela napas. Dia tidak melihat Qin Lan. Dia melihat Kaola Geno di depannya. Di Istana Blood Legion, Raja Manusia berdiri dari singgasananya. Dia tampak aneh saat berkata, Qin Xiu benar-benar tidak mati. Qin Lan itu sangat disayangkan. Dia pikir dia telah membuang kendali Qin Xiu sejak lama dan menghancurkan sekret. Dia tidak tahu bahwa itulah yang diinginkan Qin Xiu selama ini. Jika dia tidak memasuki Aula Geno dan menggabungkan gennya dengan roh dewa untuk menciptakan tulang belakang suci, Qin Xiu tidak akan selesai berevolusi. Sekarang, dia ditolak oleh alam semesta. Siapa yang mengira pengkhianat terbesar suci adalah kunci kelahiran kembali Qin Xiu? Qin Xiu menggunakan tubuh untuk dilahirkan kembali. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tidak bisa ditolak oleh alam semesta. Dia seperti roh dewa itu. Dia memiliki kekuatan alam semesta. Qin Xiu yang sangat bagus. Konspirasi yang sangat kuat. Petik 2. Tuhan, aku, Qin Xiu kembali. Little Flower melihat ke Aula Geno. Dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Saat Tuhan ingin menyerang, tetapi tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Disusul dengan pembukaan pintu Aula Geno. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Dia tidak bisa keluar. Tuan, saat Tuhan berbalik dan melihat tubuh yang menyentuh bahunya, dia segera membungkuk. Kembali ke kuil Tuhanmu. Tuhan menepuk bahu Dewi Momen dan tersenyum hangat. Saat Tuhan dengan sopan membungkuk dan berlari kembali ke kuil Dewa Momennya. Seluruh alam semesta dapat melihat tubuh yang telah keluar dari Aula Geno adalah wujud seorang wanita, tetapi tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak diketahui mengapa Momen God begitu baik padanya.
Lone Bambu melihat wajah wanita itu. Ketika dia melakukannya, dia sangat terkejut sehingga dia berteriak, "Waner!" Bab 3025 begitu banyak kejahatan dan tanpa penyesalan. Lone Bambu menghunus pedangnya, dia pergi ke langit. Ada gerakan tiba-tiba di luar angkasa. Sebuah baisema yang kuat menjebak daerah itu. Lone Bambu mencoba menebas baisema. Karena ada bayangan cahaya, serangan itu tidak mampu menembus penghalang. "Guru, keluarkan aku. Aku harus membawa Waner kembali." Lone Bambu tampak percaya diri saat berbicara. Suara pemimpin Istana Langit bergema di baisema. Semuanya pada akhirnya tidak akan berubah menjadi apa-apa. Jika kamu dapat memahami arti sebenarnya dari buku tanpa teks, kamu dapat membuat baisema itu jatuh. Petik 2. Waner, Lone Bambu sama marahnya dengan nyala api liar. Dia terus memukul baisema, tetapi baisema tampak seolah-olah bisa menyerap kekuatan apapun yang dilemparkan padanya. Pedang kuat Lone Bambu tidak mampu mematahkan baisema sama sekali. Di depan Aula Geno, Qin Xiu dengan tenang menatap Tuhan. Di matanya, penampilan dan tubuhnya tidak penting. Dia bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan. "Tuhan, alasan aku kalah sebelumnya adalah karena dunia ini menahan aku," kata Qin Xiu dengan dingin. "Sekarang, tubuhku telah mendapatkan persetujuan dari dunia ini. Kamu dan aku berada di level yang sama sekarang. Ini adalah waktu untuk mengakhiri ini." Petik 2. Tuhan berdiri di depan Aula Geno. Dia dengan tenang menatap Qin Xiu dan berkata, "Kamu sudah kalah." "Oh, kemudian, kamu harus memberitahu aku di mana dan bagaimana aku kalah." Qin Xiu memandang Tuhan dengan penuh minat. Tuhan tersenyum dan berkata, "Aku masih ingat pemimpin suci yang bangga." Qin Xiu pernah berkata dia akan menjadi pemimpin dunia bahkan jika dia harus melawan seluruh dunia. "Sekarang, kamu telah menyerah pada dunia. Kamu mungkin bisa mengalahkanku, tapi kamu sudah kalah." Petik 2. Qin Xiu dengan serius berkata, "Ya, aku sudah kalah. Aku ingin menggunakan asal mula gen untuk membuat gen yang lebih besar dari gen para dewa. Dengan begitu, aku bisa menjadi yang teratas di dunia. Namun pada akhirnya, aku kalah. Itu hampir tidak mungkin. Jadi, aku mundur selangkah. Aku menggunakan tubuh aku untuk menggabungkan dengan gen dewa. Aku setengah manusia dan setengah dewa. Aku bisa menjaga kekuatan aku dan diterima oleh dunia." Petik 2. Bahkan saat dia berbicara, mata Qin Xiu masih belum bergerak. Dia masih terlihat percaya diri saat berkata, "Semua itu tidak penting lagi. Bahkan jika aku menggunakan semua metode buruk di dunia, dan meskipun aku dibenci oleh makhluk panggilan, hanya tubuh inilah yang hilang. Semua itu tidak masalah selama aku bisa memenuhi keinginan aku. Bahkan jika aku berubah menjadi debu, itu akan sangat berharga." Petik 2. Tuhan bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan orang lain menderita demi keuntungan kamu sendiri? Apakah itu benar-benar berharga?" Petik 2. "Aku tidak keberatan memiliki 1000 kejahatan pada aku karena pikiran aku teguh." Hati Qin Xiu sekuat baja. Pikirannya tidak akan berubah. Dia berjalan menuju Aula Geno. Dengan setiap langkah kaki, itu seperti seluruh langit dan dunia menekan Istana Dewa. Di Istana Dewa yang tidak pernah rusak, retakan yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Kuil dewa di bagian bawah retak terlebih dahulu. Beberapa kuil yang lebih kecil jatuh dari kumpulan Istana Dewa. Istana Dewa mulai runtuh. Ini benar-benar pemimpin suci Qin Xiu. Raja manusia melihat ke langit dengan penuh kegembiraan. "Ramalan Han Jinzi menjadi kenyataan," kata wanita berpakaian merah itu. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Melihat Qin Xiu berjalan ke Aula Geno, Istana Dewa di bawah kakinya terus retak dan pecah. Dia tampak seperti naga besar yang memecahkan Istana Dewa. Istana Dewa terus rusak. Itu seperti akhir dunia. Tuhan berdiri di depan Aula Geno. Dia tidak melakukan apapun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya suci yang serius saat dia bertarung melawan kekuatan Qin Xiu. Kekuatan Tuhan tidak bisa menghentikan pendekatan Qin Xiu. Dia hanya membuat pendekatannya lebih lambat. Qin Xiu terus berjalan sambil berkata, "Di dunia ini, tidak banyak orang yang aku kagumi. Kamu adalah salah satunya, tapi sayang sekali kamu terikat oleh aturan. Apa yang dapat kamu capai terbatas. Aku berada di luar aturan itu sekarang. Aku tidak terikat, aku bisa melakukan apa saja. Kami tahu siapa yang akan menang. Bahkan kamu akan kalah hari ini." Petik 2. Istana Dewa runtuh, tetapi Tuhan masih tenang saat dia berkata, "Aku kira tidak. Kamu tidak dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Harus ada aturan, dan aturan membiarkan kemungkinan. Jika semuanya bukan apa-apa, maka tidak akan ada. Tidak akan ada kamu dan aku. Segala sesuatunya selalu ditakdirkan, dan tidak bisa dipaksakan. Dunia ini tidak adil. Untuk apa kita membutuhkannya? Jika dunia ini benar-benar membutuhkan aturan, maka seharusnya aku yang desides mereka." Mata Qin Xiu memiliki cahaya dewa. Api hitam dan putih semakin terang. Pola biru pada armor bersinar dengan cahaya biru. Sepertinya mereka menjadi hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara Qin Xiu menekan Istana Dewa, semakin banyak retakan berkembang. Meskipun Tuhan mencoba yang terbaik untuk melindungi Aula Geno, kekuatannya tidak terlalu mempengaruhi Qin Xiu. Di bawah penindasan Qin Xiu, mulutnya berdarah. Qin Xiu terus berjalan ke depan sambil berkata, "Tubuh dewa kamu dibatasi oleh aturan. Kamu tidak bisa melawan aku. Kamu hanya dapat menggunakan tubuh kamu untuk turun, tetapi tubuh kamu terlalu lemah. Tetap saja, kamu pasti memilih gadis ini karena suatu alasan. Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa itu?" Petik 2. "Namanya Waner," kata Tuhan.
Tubuh Qin Xiu membeku saat mendengar nama itu. Dia berhenti berjalan, matanya tampak rumit sesaat dan menjadi jernih kembali. Dia memandang Tuhan dan berkata, Waner ini tidak sama dengan Waner yang dulu aku miliki. Jika kamu pikir kamu dapat menggunakannya untuk menghentikan aku harus memberitahu kamu bahwa kamu salah. Petik 2. Setelah itu, Qin Xiu berjalan ke depan lagi. Dia dan kekuatan Tuhan selalu bertabrakan. Itu membuat istana dewa jatuh seperti orang gila. Banyak kuil dewa terus membelah dan terbang keluar angkasa. Seluruh konstruksi istana dewa hancur berantakan. Sebagian besar kuil dewa di bawah semuanya tersebar. Tidak, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa kamu bukan satu-satunya di dunia ini yang memiliki keluarga, kata Tuhan. Terus, bahkan jika dunia memiliki makhluk yang tak terhitung jumlahnya, bagi aku, hanya ada satu orang. Tekad Qin Xiu tidak bisa goyah. Dia terus berjalan perlahan menuju istana dewa. Aula Geno yang tidak bisa dihancurkan bergetar. Di dalam istana dewa, lentera balap setiap ras bersinar sangat terang. Mereka membantu Tuhan melawan Qin Xiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan tanah banyak berubah. Satu kuil dewa kelas pemusnahan jatuh dari istana dewa. Itu melayang ke dalam kehampaan ruang. Langit yang penuh dengan ras sangat terkejut. Ketika istana dewa runtuh, di mana-mana di alam semesta mengalami bencana. Terjadi banjir di mana-mana, dan gunung berapi meletus. Di luar angkasa, badai magnet sedang berkecamuk. Aliran kacau di mana-mana. Itu seperti akhir dunia. Di planet yang dingin, mata Han Sen terbakar api. Tubuhnya terus bergetar. Dia tahu Little Flower ada di dalam baju besi itu, tapi kekuatan Qin Xiu mengendalikannya. Rasanya seperti Wan sedang dirasuki oleh Tuhan. Itu masih Little Flower, tetapi kekuatan lain telah mengendalikannya. Jika dia bisa mengusir kekuatan itu, dia bisa menyelamatkan Little Flower. Tapi Han Sen masih tidak bisa belajar bagaimana menjadi benar-benar diam. Dia belum belajar mengendalikan kekuatan darah biru. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Little Flower ditekan sekarang, tetapi kekuatan Qin Xiu hanya akan menjadi lebih kuat. Bunga kecil mungkin akan dikalahkan di dalam. Han Sen tahu dia sudah kehabisan waktu. Dia harus mengambil resiko. Dia mengeluarkan darah Pulse Sutra dan mengaktifkan kekuatan darah biru di dalam dirinya. Bab 3026 membalikkan garis darah, Subscribe Penatua. Han Jinzi memberi cairan Geno Han Sen. Itu bisa membuat darah biru tenang. Sekarang, Han Sen telah memulai Blood Pulse Sutra. Itu membuat kekuatan darah birunya meledak. Hampir pada saat yang sama, tato Nine Life Chat Han Sen muncul kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Yufei bertanya dengan cemberut. Jangan sembrono, kekuatan kamu belum cukup untuk memanfaatkan darah biru. Bahkan jika kamu memaksakan kekuatan darah biru, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan seseorang yang memiliki darah biru sebagai hak kesulungan? Petik 2. Han Sen tahu Han Yufei benar. Tidak peduli apakah itu dia atau Raja Manusia, tapi kekuatan darah biru berasal dari Qin Xiu. Menggunakan kekuatan darah biru terhadap Qin Xiu seperti mengayunkan pisau di depan Guan Yu. Han Sen tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa melihat Little Flower dikalahkan. Itu putranya, itu adalah keluarganya, dan keluarganya sangat penting. Sekarang, itu bukan pertanyaan matematis. Tidak ada jawaban yang benar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan apapun yang terjadi. Ketika Blood Pulse Sutra dilemparkan, gen darah biru dan kekuatan tato Nine Life Chat meledak. Itu membuat Blood Pulse Sutra berputar dengan cepat. Itu diambang kehilangan kendali. Saat ini, kehadiran Han Sen tiba-tiba berubah. Semua udara darahnya berbalik arah. Arahnya berlawanan dengan Blood Pulse Sutra. Ini adalah seni Geno yang merupakan kebalikan dari Blood Pulse Sutra. Itu disebut Sutra Kuning Suan. Han Sen tidak berani menggunakan Blood Pulse Sutra karena dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika dia menggunakannya. Bagaimanapun, tubuhnya dikendalikan oleh darah biru dan kekuatan Nine Life Chat. Status tubuhnya terlalu genting. Jika darahnya terbalik dan membuat tiga kekuatan bertabrakan, itu mungkin mengacaukan tubuhnya. Han Sen tidak peduli tentang itu saat ini. Kekuatan darah biru murni tidak bisa mengalahkan Qin Xiu. Dia tidak bisa menyelamatkan Little Flower. Selama ada harapan, Han Sen harus mencoba. Ketika udara darah berbalik, kekuatan darah biru juga ikut mundur. Saat itu terbalik, warna biru aneh itu mulai terlihat terang. Itu berubah menjadi warna merah. Tato Nine Life Chat menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Rasanya seperti sedang digosok oleh kekuatan dewa. Itu berubah menjadi cahaya dewa yang menutupi tubuh Han Sen. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini berarti kekuatan Nine Life Chat adalah kekuatan untuk membalikkan Blood Pulse Sutra? Han Sen merasakan tato Nine Life Chat terbakar di punggungnya. Kekuatannya semakin kuat, darah biru hampir seluruhnya berubah menjadi darah merah. Tiba-tiba, bayangan melangkah melintasi salju tebal dan dengan cepat berjalan di sebelah Han Sen. Han Sen melihat bayangan itu. Matanya tampak dingin menanggapi. Dia menatap bayangan itu dan bertanya, apakah kamu berani menunjukkan dirimu di depanku? Nine Life Chat. Han Yufei terlihat kaget juga. Dia telah mendengar Nine Life Chat masih hidup tetapi melihatnya sekarang masih merupakan kejutan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Nine Life Chat mati. Dia tidak bisa menghidupkan kembali orang-orang. Dia hanya bekerja sebagai peneliti untuk memeriksa Nine Life Chat. Dia ingin tahu metode apa yang digunakan Qin Xiu untuk menghidupkan kembali Nine Life Chat. Aku sangat menyesal atas apa yang aku lakukan pada keluarga Han, dan aku sangat menyesal tentang Little Flower.
Jika kamu ingin membunuhku, kamu bebas melakukannya sekarang. Kucing tua berjalan menuju Han Sen perlahan. Dia terlihat sangat tenang. Apa menurutmu aku tidak berani? Han Sen mengepalkan tinjunya. Dia melemparkan pukulan ke arah kucing tua, yang jaraknya kurang dari 9 kaki. Pang! Pukulan itu tidak digosok dengan seni Geno, tetapi kekuatan tubuh Han Sen membuat pukulan itu memelintir wajah kucing tua. Kucing itu terbang menjauh dan menabrak gunung es. Gunung es itu runtuh. Kucing tua dengan cepat keluar dari es yang pecah. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya, namun wajahnya masih sangat tenang. Dia berjalan kembali ke Han Sen dan berkata, semua orang tahu aku adalah salah satu dari 4 binatang suci sekret. Mereka tidak tahu bahwa keempat binatang suci itu hanyalah subjek uji. Pada akhirnya, akulah yang paling menderita. Aku mati, tapi Qin Xiu membawaku kembali dari neraka. Aku tidak bisa lepas dari nasib menyedihkan karena dikendalikan olehnya. Petik 2. Jika keadaan seperti itu, mengapa kamu bersikeras untuk menyakiti Little Flower? Han Sen memandang kucing itu dengan dingin. Tinjunya masih terkepal. Dia hampir menyerang sekali lagi. Kucing tua menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku tidak memilih Little Flower, beberapa manusia lain akan dipilih. Orang itu pasti dari keluarga Han. Aku memilih Little Flower, tetapi aku meninggalkan keluarga Han sebuah harapan. Itulah yang aku inginkan. Petik 2. Apa maksudmu? Hansen bertanya dengan cemberut. Orang lain tidak mengetahuinya, tapi aku tahu. Darah Little Flower berasal darimu. Meskipun aku tahu darahnya tidak sempurna, anak kamu yang lain, Linger, memiliki darah yang sempurna. Tahukah kamu mengapa aku tidak mengambil Linger dan hanya mengambil Little Flower? Kucing tua berjarak sekitar 30 kaki dari Han Sen dan berhenti. Itu karena Linger lahir terlambat, kata Han Sen dingin sambil mendengus. Kamu tidak dapat menukar orang karena Qin Xiu tidak mampu menunggu selama itu. Kucing tua menggelengkan kepalanya. Jika Qin Xiu melihat Linger, aku khawatir dia akan bersedia menunggu 10 juta tahun. Tapi itu baru beberapa tahun. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, kucing tua melanjutkan dengan berkata, darah gen Little Flower baik, tapi tidak sempurna. Qin Xiu menggunakan tubuhnya untuk dilahirkan kembali. Itu artinya dia memiliki kekurangan. Jika dia punya kekurangan, maka kita punya kesempatan. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Han Sen tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut kucing tua. Dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak memberikan Little Flower padanya, dia tidak akan terlahir kembali sejak awal. Itu karena kamu tidak tahu Qin Xiu, kata kucing tua. Jika dia ingin sesuatu dilakukan, dia akan memiliki sejumlah rencana cadangan. Bahkan jika aku tidak membawakannya Little Flower, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika kita harus menunggu dia untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, kita mungkin juga memberinya tubuh yang mendekati sempurna. Itu adalah sesuatu yang tampak sempurna, dan dia jatuh cinta padanya. Petik 2. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Han Sen dengan dingin menatap kucing tua. Aku tidak ingin kamu mempercayaiku, kata kucing tua sambil tertawa. Kamu hanya perlu mengikuti keinginanmu sendiri untuk melakukannya. Keinginan aku adalah membunuh kamu dan Qin Xiu, kata Han Sen sambil menatap kucing tua. Kucing tua semakin tersenyum. Kamu bisa mencapai keinginan kedua, tapi keinginan pertama adalah sesuatu yang bisa aku lakukan untukmu. Setelah itu, tubuh kucing tua mengalami nyala api merah. Ketika seseorang melihat lebih dekat, itu bukanlah api. Itu adalah kekuatan kehidupan yang meninggalkan tubuhnya. Han Sen dan Han Yufei kaget. Mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Menarik kekuatan hidupnya seperti itu adalah menyakiti diri sendiri. Itu lebih menyakitkan daripada dikuliti hidup-hidup. Bab 3027 Perubahan Rencana. Tubuh Old Chat mengeluarkan tenaga kehidupan. Itu seperti ditarik dengan magnet. Itu menuju tubuh Han Sen. Dengan cepat, itu masuk ke dalam sutra darah pulsa yang terbalik. Itu menjadi bagian dari sutra kuning Xuan. Itu membuat tubuh Han Sen lebih kuat. Mengapa kau melakukan ini? Han Sen melihat kekuatan kehidupan, yang hampir seluruhnya keluar dari hewan itu. Dia melihat tubuh kucing tua terlihat dalam kondisi yang sangat buruk. Wajahnya mulai terlihat aneh. Wajah kucing tua sangat tenang. Dia berkata, aku mati karena ujian Roh Kudus. Qin Xiu menggunakan darah gennya untuk menyadarkanku. Melalui itu, aku menjadi bonekanya. Bertahun-tahun, aku telah melawan darah biru, tetapi aku tidak pernah bisa melepaskan kendali atas darah biru. Meskipun aku menemukan keterampilan darah biru terbalik, aku masih tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikannya. Kemudian, aku mengerti bahwa aku telah lama mati. Jiwaku hancur. Qin Xiu sedang memperbaiki jiwaku. Dia menaruh jiwanya di dalam diriku. Tidak peduli apa, aku tidak pernah bisa lepas dari kendalinya. Petik 2. Tapi aku menemukan skill pembalikan darah biru. Itu bisa membatasi darah birunya. Aku akan memberikannya kepada Linger karena hanya Linger yang dapat memiliki tubuh sempurna yang dibutuhkan. Dengan begitu, dia bisa mengalahkan Qin Xiu. Setelah mengatakan semua ini, kucing tua mulai terlihat aneh. Sejujurnya, kau dan Raja Manusia itu sama. Kamu menarik perhatian aku sejak lama. Pada akhirnya, aku tidak memilihmu karena menurutku kalian tidak cukup sempurna. Kalian semua memiliki kekurangan dan tidak bisa menjadi orang yang bisa mengalahkan Qin Xiu. Petik 2. Api dalam darah kucing tua mulai redup. Kekuatan hidupnya akan segera hilang. Wajah kucing tua terlihat sangat redup. Aku sangat menyesal, Little Flower. Dia memperlakukan aku seperti keluarga, tapi aku mendorongnya ke neraka. Sekarang tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa aku, tetapi aku masih akan memberikan hidup aku kepada kamu.
Gunakan hidupku, kalahkan Qin Xiu dan selamatkan Little Flower. Aku tahu ini akan sulit, tetapi aku yakin kamu akan mampu melakukan ini. Petik 2. Setelah itu, kucing tua mengangkat tangannya dan melihat ke arah Qin Xiu dan Little Flower. Ekspresinya tampak rumit, dia tampak bersalah, dan dia tampak seperti merindukan sesuatu. Dia juga tampak bertekad. Bunga kecil akan percaya kamu juga memiliki apa yang diperlukan, kata kucing tua. Cahaya darah mulai bersinar, itu seperti upaya terakhir dari matahari yang memudar. Api darah dari tubuhnya semua masuk ke Han Sen. Api darah itu seperti berputar kembali. Itu menjadi redup setelah menjadi sangat cerah. Itu berubah menjadi abu. Saat angin bertiup, itu hilang. Han Sen mengalami konflik. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia membenci kucing tua, yang telah menghancurkan keluarganya dan menjadikan Little Flower sebagai tuan rumah baru Qin Xiu. Sekarang, Han Sen tidak bisa benar-benar memendam permusuhan lagi padanya. Meskipun kucing tua tidak mengatakannya, Han Sen tahu apa yang dia maksud. Kucing tua akan menunggu sampai Ling besar dan membiarkan Linger mengambil darahnya karena mengalahkan Qin Xiu yang tidak sempurna. Jika mereka menunggu, Little Flower tidak akan punya kesempatan untuk diselamatkan. Dengan demikian, kucing tua menyerahkan nyawanya sendiri. Dia akhirnya memilih Han Sen, yang dia tidak punya banyak harapan. Itu bukan karena kekuatan Han Sen menyentuhnya. Itu karena kucing tua tidak ingin melihat Little Flower dikalahkan. Dia mengubah rencananya. Dia menggunakan hidupnya. Dia menggunakan harapannya. Dia menggunakan kebencian dan cintanya pada Han Sen, yang tidak ingin dia pilih. Bahkan tanpa nyawamu, aku masih bisa menyelamatkan Little Flower. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan damai? Han Sen melihat ke langit. Cahaya kucing 9 kehidupan bersinar di punggungnya. Tubuhnya memiliki darah merah mendidih dan menderu. Kekuatan luar biasa berkumpul di dalam dirinya. Tato kucing 9 kehidupan sangat hidup. Cahaya itu pecah dan menjadi titik cahaya yang memasuki tubuh Han Sen. Tato darah meredup. Itu melebur menjadi aliran sutra kuning Xuan. Istana dewa runtuh. Banyak kuil dewa yang rusak. Seluruh alam semesta berada dalam kekacauan. Semua ras mengalami bencana. Tak seorang pun di alam semesta dapat menemukan sebidang tanah yang bersih. Ledakan. Kuil dewa yang belum jatuh dari istana dewa bersinar. Itu tampak seperti gunung berapi yang meletus. Rasanya seperti roh dewa keluar dari kuil dewa. Pada saat ini, Tuhan berkata, semua roh dewa harus mempertahankan posisi mereka. Mereka tidak bisa pergi. Istana dewa bisa hancur, tapi dasar alam semesta bisa tidak. Aku bersedia hidup dan mati bersamamu. Di antara banyak suara tangisan, suara dewa memanggil dari berbagai kuil dewa. Itu mengejutkan langit, yang penuh dengan segala sesuatu yang hancur berantakan. Tuhan tersenyum, tetapi kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi lembut. Bayangan tubuh suci seorang pria muncul. Dia memegang waner yang pingsan. Tanggung jawab ada di depan aku. Hal lain tidak penting. Saat Tuhan sedang berbicara, cahaya sucinya bersinar. Cahayanya menyinari seluruh istana dewa, yang retak. Semua kuil dewa dipisahkan dari Aula Geno. Mereka tersebar ke alam semesta. Istana dewa hanya memiliki Aula Geno yang tersisa. Di masa lalu, anak laki-laki aku ada di luar sana, dan kamu bisa mengalahkan aku, kata Qin Xiu sambil menghela nafas. Sekarang, tubuhku ada di sini, jadi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu sangat sedih, apakah ini aturan yang ingin kamu lindungi? Petik 2. Tuhan tertawa. Dia mendorong tangannya. Waner terbungkus oleh cahaya suci. Dia terbang menjauh dari Aula Geno, menuju ke Sky Palace. Setelah semua ini, Tuhan melihat ke arah Qin Xiu dan berkata, tidak buruk. Ini adalah aturan yang akan aku pertahankan. Aku akan terus melindunginya. Petik 2. Maaf, tapi aku harus melanggar aturanmu. Qin Xiu terlihat serius. Dia berdiri di depan Tuhan. Keduanya berjarak 3 kaki satu sama lain. Mereka saling menatap. Kekuatan menakutkan terus bertabrakan di antara mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh Aula Geno bergetar seperti orang gila. Itu memindahkan tempat mereka berada, yang mulai jatuh. Tiba-tiba, seluruh dasar alam semesta mengalami retakan dan turbulensi luar angkasa. Bencana terjadi di mana-mana seolah-olah itu adalah akhir dunia. Aula Geno akan runtuh, kata Raja Manusia dengan semangat. Sebagian besar makhluk di alam semesta menangis. Banyak makhluk yang terkena bencana yang sedang berlangsung. Mereka ingin bertahan hidup di tengah pembantaian itu, tetapi sebagian besar termakan olehnya. Pegunungan pecah, sungai banjir, matahari dan bulan dibalik. Rasanya dunia akan hancur. Sialan, Aula Geno memiliki hubungan yang begitu dalam dengan alam semesta. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak Aula Geno. Pemimpin Istana Langit memecah ruang. Dia ingin pergi ke Aula Geno, tetapi dia baru saja pergi sebelumnya ketika dia mencoba memukul Qin Xiu. Aula Geno bersinar dengan cahaya dewa. Kekuatan aneh meledakkan pemimpin Istana Langit. Kekuatan Aula Geno melindunginya dari seseorang yang ingin melihatnya dihancurkan. Banyak elit memiliki ide yang sama dengan pemimpin Istana Langit, tetapi mereka dihentikan. Masuknya mereka ke Aula Geno dilarang. Tidak ada yang bisa masuk. Mereka dihentikan oleh kekuatan Aula Geno. Serangan mereka memengaruhi Aula Geno, yang membuatnya jatuh lebih cepat. Ketika semua elit menakutkan itu bingung dengan apa yang harus dilakukan, nyala api yang tampak seperti darah meledak. Itu tidak ditolak oleh Bai Sema Aula Geno. Itu langsung menuju kedekatan Aula Geno. Itu mendarat di alun-alun Aula Geno. Bab 3028 melawan Qin Xiu, Subscribe Penatua.
Hansen. Semua orang tahu bahwa itu adalah Hansen di depan Aula Geno. Hansen berdiri di dekatnya. Dia memandang Qin Xiu tetapi tidak melakukan apa-apa. Qin Xiu melihat Hansen dan dengan dingin berkata, ini bukan tempat yang seharusnya. Hansen mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa di Taman Suci, jiwa Qin Xiu tidak sesederhana itu. Qin Xiu mengenalinya. Yang dia lakukan hanyalah berinteraksi dengan jiwa Qin Xiu. Aku tidak ingin berada di sini, tetapi kamu telah melakukan sesuatu yang membuat aku datang, kata Hansen sambil melihat ke arah Qin Xiu. Dua Cu. Benda apa? Qin Xiu terus menekan Tuhan, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk berbicara dengan Hansen. Wajahnya tidak berubah. Sepertinya dia masih memiliki segudang kekuatan. Tinggalkan tubuh itu, kata Hansen. Dia bukan milikmu. Qin Xiu memandang Hansen dan bertanya, apakah tubuh ini terkait dengan kamu? Ini putraku, kata Hansen. Bukan hanya Qin Xiu yang terkejut dengan wahyu ini. Semua elit di luar Aula Geno mendengar apa yang diucapkan dan bereaksi serupa. Tidak ada yang bisa menebak tubuh Qin Xiu yang terlahir kembali adalah putra Hansen. Ekspresi semua orang berubah. Qin Xiu tertawa. Bagus, kucing tua. Rencana yang bagus. Tidak heran dia memberiku tubuh ini. Itu menjelaskan kenapa. Jika itu kamu, aku harus berhati-hati. Petik 2. Pemimpin Istana Langit dan pemimpin tinggi saling memandang. Mereka tahu bahwa yang lain terkejut. Qin Xiu tidak takut menghadapi roh dewa yang berada di atas roh dewa kelas ribut. Sekarang, dia mengatakan sesuatu seperti ini, dan ini bukanlah kata-kata gila. Mereka masih tidak mengerti mengapa Qin Xiu takut pada Hansen. Jika itu karena Hansen memiliki kekuatan darah biru dan berhasil mengalahkan Dewa Momen, maka itu tidak masuk akal. Kekuatan darah biru berasal dari Qin Xiu. Jika Hansen menerima kekuatan darah biru dari seseorang dan itu membuatnya takut, tidak ada yang akan mempercayainya. Qin Xiu berkata, meskipun aku minta maaf, aku tidak bisa memberikan tubuh ini. Jika kamu ingin menggunakan Waner untuk mengancam aku, kamu salah. Apakah itu orang yang kamu katakan bukan Waner? Hansen ingin menggunakan Waner untuk menukar Little Flower, tapi dia tidak berharap Qin Xiu sudah menutup prospek itu. Kamu benar, aku bisa melakukan apa saja untuk Waner. Aku juga tahu bahwa jika aku tidak dapat memecahkan Aula Geno, maka itu tidak akan ada gunanya bahkan jika Waner masih hidup. Qin Xiu tertawa dan berkata, ditambah, aku tahu bahwa kamu bukan orang yang egois dan akan sangat rela melakukan sesuatu yang begitu kejam kepada gadis yang tidak bersalah. Mungkin aku sepertimu dan bersedia melakukan kejahatan apapun demi keselamatan satu orang, jawab Hansen dengan dingin. Qin Xiu tersenyum lebih keras. Kalau begitu, kamu tidak akan menyakiti Waner karena dia adalah hidupku. Tanpa hidupnya, aku tidak bisa hidup. Jika aku tidak bisa hidup, tubuh ini akan mati. Petik 2. Jadi, itu membuat kamu dan aku harus berjuang. Hansen tahu tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Menukar Little Flower dengan Waner tidak akan mungkin dilakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan aku dari menghancurkan Aula Geno, dan itu termasuk kamu, kata Qin Xiu. Sebagai hadiah karena telah merawat Waner, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melakukannya, kata Hansen dengan dingin. Qin Xiu dengan dingin tertawa. Dia berkata, aku tidak meremehkanmu, karena tubuhmu memiliki darahku yang mengalir melalui nadinya. Kamu seperti tiruan aku. Apa menurutmu klon bisa lebih baik dari yang asli? Petik 2. Kita hanya perlu mencari tahu, bukan? Hansen merapalkan Blood Pulse Sutra. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Apakah kamu menggunakan kekuatanku untuk melawanku? Kamu terlalu naif. Qin Xiu memiliki ekspresi dingin. Simbol biru berkedip-kedip di baju besinya. Dia tidak melawan Hansen. Dia masih menahan Tuhan. Sepertinya Hansen tidak menarik perhatiannya. Cahaya biru di Hansen semakin kuat. Dia mendekati Qin Xiu. Setiap langkah yang diambilnya menjadi lebih kuat. Dia seperti dewa pertempuran yang bersiap untuk melawan langit. Qin Xiu bertanya, bisakah kamu mempraktikkan gen darah biru aku sampai tingkat setinggi itu? Itu sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan aku saat itu, tidak terlalu buruk. Tapi sekarang, aku bukan aku yang dulu. Ditambah, kekuatan itu milik aku. Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatanku untuk menyakitiku. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia meninju Qin Xiu. Cahaya biru yang menakutkan merobek aturan dan segala sesuatu di sekitarnya. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia langsung menuju ke Qin Xiu. Kekuatan darah biru tidak sesuai dengan aturan Unbragam, dan kekuatan ini memberikan banyak kerusakan pada aturan alam semesta. Pukulan Hansen mampu mematahkan sistem besar. Elit seperti Moment God akan terbunuh dengan satu pukulan. Menghadapi kekuatan menakutkan itu, Qin Xiu tidak repot-repot mengelak. Dia juga tidak repot-repot melawan. Dia membiarkan cahaya biru menakutkan jatuh di punggungnya. Rasanya seperti matahari musim semi yang mencairkan salju. Saat cahaya biru yang menakutkan mengenai tubuh Qin Xiu, itu tidak melakukan apapun. Itu meleleh menjadi baju besi. Simbol biru menyerapnya dan menjadi lebih cerah. Tubuh Qin Xiu hanya dibuat lebih kuat. Aku berkata, kekuatan aku tidak bisa menyakiti aku, kata Qin Xiu dingin. Di luar Aula Geno, ekspresi banyak elit berubah. Qin Xiu lebih menakutkan daripada yang bisa digambarkan oleh mimpi buruk terliar mereka. Meskipun mereka percaya Hansen tidak bisa mengalahkan Qin Xiu, mereka tidak berharap dia kalah begitu buruk. Dia tidak dapat menyakiti Qin Xiu. Dia hanya berhasil meminjamkannya kekuatan. Betulkah? Wajah Hansen tidak berubah. Dia mengumpulkan kekuatan dan meninju Qin Xiu.
Kali ini, cahaya tinjunya menjadi merah. Itu berbeda dengan biru. Justru sebaliknya. Qin Xiu mengerutkan kening. Dia tampak kaget. Dia merasa agak bingung, tetapi dia tidak ingin menyerah untuk merusak Aula Geno. Dia mengangkat tinjunya dan meninju serangan masuk Hansen. Biru dan putih, dua warna kekuatan aneh, menghantam kekuatan darah Hansen. Warna darah diwarnai dengan warna biru dan putih merah. Dalam sekejap mata, armor Qin Xiu berubah menjadi merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu membalikkan kekuatan darah biru? Mata Qin Xiu terbuka lebar. Tubuhnya berubah, dan kekuatannya memudar. Tuhan, yang sebelumnya ditekan, sekarang bisa melawan. Cahaya Tuhannya bersinar. Dia memantulkan Qin Xiu, yang menghancurkan Aula Geno, menjauh. Pang! Tubuh Qin Xiu mematahkan pilar. Tubuhnya berubah. Pola biru di baju besinya meredup. Cahaya biru di matanya juga redup. Bab 3029, Subscribe Penatua. Level spirit Dewa Qin Xiu dan level alam semesta dengan cepat berubah. Meskipun dia telah dikombinasikan dengan tulang belakang suci dan roh dewa kelas pemusnahan, levelnya tiba-tiba diturunkan menjadi sesuatu yang sebanding dengan roh dewa kelas bencana. Dia juga semakin parah. Tingkat alam semesta Little Flower juga turun. Ya Tuhan, kupu-kupu, larva. Itu terus turun. Pemimpin Istana Langit dan para elit lainnya terkejut dan bahagia. Hansen memiliki nama Han Godfather, tetapi tidak ada yang percaya dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Qin Xiu. Melihat penurunan level roh dewa tubuh Qin Xiu dari kelas bencana, Aula Geno tidak lagi melindungi tubuhnya. Dia berhenti ragu-ragu. Hansen menggunakan kekuatan terkuat untuk mencoba dan membunuh Qin Xiu dan menghilangkan ancaman terbesar alam semesta. Semua jenis kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan tanah menghujani. Itu semua akan membunuh Qin Xiu. Tiba-tiba, ada kilatan bayangan. Qin Xiu menghilang. Ruang itu dihancurkan oleh kekuatan menakutkan. Itu runtuh dan menjadi lubang hitam. Pemimpin tertinggi berteriak, Hansen, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, bagaimana jika dia? Semua orang melihat Hansen menggunakan satu tangan untuk meraih Qin Xiu saat dia muncul di sisi lain ruang. Mereka segera menyadari sesuatu. Qin Xiu telah mengambil alih tubuh putra Hansen. Hansen tidak akan melihat putranya dibunuh. Hansen, Qin Xiu adalah iblis yang ingin menghancurkan alam semesta, kata pemimpin tinggi. Kami tidak bisa memberinya kesempatan. Bunuh dia sekarang, atau akan ada konsekuensinya. Petik 2. Hansen dengan dingin menjawab, aku tidak peduli apa yang dipikirkan Qin Xiu, tetapi anak aku tidak bisa dibiarkan mati. Melihat tubuh Qin Xiu berubah, Hansen meraihnya. Qin Xiu, tinggalkan tubuh anakku. Aku tidak peduli tentang apapun lebih dari itu. Aku bahkan tidak ingin mengambil hidupmu. Cahaya biru di mata Qin Xiu sangat dingin. Dia tidak bisa bergerak karena Hansen membatasinya, tapi dia tertawa dan berkata, Hansen, aku tidak pernah membayangkan kamu akan bisa membalikkan kekuatan gen darah biru. Itu adalah langkah jenius. Aku belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi itu mengejutkan. Aku. Berhenti bicara omong kosong. Tinggalkan tubuh anakku. Hansen meraih Qin Xiu dan terus menggunakan kekuatan sutra kuning Suan padanya. Dia terus menekan tubuh Qin Xiu dan memastikan dia terus berpindah. Qin Xiu tertawa seperti orang gila. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan Hansen kepadanya. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan berkata, seharusnya aku menebak ini. Itu sangat bagus. Aku sangat bahagia. Petik 2. Fair. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi kekuatan besar tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Xiu. Di matanya, yang dulunya berwarna biru redup, ada cahaya yang berwarna merah. Pola biru pada armor berubah menjadi merah. Cahaya itu lebih menakutkan daripada saat warnanya biru. Seolah seluruh tubuhnya terbungkus api merah. Cahaya di bagian belakang sayap bahkan menjadi merah. Itu mengubah seluruh ruang menjadi merah. Alam semesta memantulkan warna merah. Kekuatan Hansen menghantam kekuatan Qin Xiu. Itu meledak. Wajah mereka tampak redup. Pemimpin tinggi dan yang lainnya sangat terkejut. Siapapun dapat mengetahui bahwa Hansen telah mempelajari kekuatan yang dapat membuat Dewa Roh menurunkan level mereka. Di masa lalu, Qin Xiu tidak terkalahkan. Sekarang, dia memiliki kekuatan Hansen. Bukankah itu akan membuat orang putus asa? Ui. Melihat kekuatan Qin Xiu meledak, spirit God dan level tubuhnya telah pulih. Pemimpin sangat tinggi segera meraung. Dia mendorong sense sangat tinggi miliknya secara maksimal. Seluruh tubuhnya dikombinasikan dengan kekuatan aturan alam semesta. Dia menjadi tekanan yang terfokus pada Qin Xiu. Pada saat yang sama, dia berteriak, sebelum dia pulih, kita harus membunuhnya. Banyak elit alam semesta tidak ragu-ragu. Mereka semua menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang Qin Xiu. Ledakan. Qin Xiu melihat ke langit dan meraung. Gelombang kejut merah meledak keluar dari dirinya. Itu mematahkan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin sangat tinggi dan elit menakutkan lainnya. Itu juga meledakkan tubuh mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pemimpin tertinggi menyadari tubuh mereka berubah. Mereka sendiri turun ke kelas kupu-kupu dan terus berpindah. Selain Hansen, tidak ada orang lain yang lolos dari kekuatan itu. Semuanya sudah berakhir, kata seorang tetua yang sangat tinggi. Wajahnya pucat. Dia tampak sangat putus asa. Bukan hanya dia, para elit di seluruh alam semesta tahu itu sudah berakhir. Qin Xiu telah mempelajari kekuatan Hansen, dan dia melakukannya dengan lebih baik. Terima kasih, Hansen, kata Qin Xiu.
Tanpa kamu, aku tidak akan pernah mengira kekuatan gen darah biru dapat digunakan dengan cara ini. Seluruh tubuhnya menyala dengan api biru saat dia mendekati Aula Geno. Aku tidak membuat ini, kata Han Sen sambil menatap Qin Xiu. Aku tahu, kata Qin Xiu dengan anggukan. Jika tebakanku benar, ini dilakukan oleh kucing tua. Tapi kaulah yang melakukannya. Itu adalah pencapaianmu. Petik 2. Minggir, kata Qin Xiu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dengan kekuatanmu, aku akan menghancurkan Aula Geno dan kehancurannya menguntungkanmu. Aku bisa membuat kamu menjadi pemimpin dunia. Aku bisa membuatmu lebih besar dari Tuhan. Tinggalkan tubuh Little Flower, kata Han Sen dengan serius. Aku tidak peduli apa lagi yang kamu lakukan. Jika kamu bersikeras mencoba menghentikan aku, jangan salahkan aku karena melupakan kebaikan kamu merawat Wanner, kata Qin Xiu. Tubuhnya meledak dengan api darah. Dia berteleportasi ke Han Sen dan mencoba meraih dadanya. Han Sen menghasilkan kekuatan sutra kuning Xuan lagi. Dia meninju Qin Xiu. Dua kekuatan darah digabungkan. Han Sen melihat kekuatan sutra kuning Xuan-nya masuk ke Qin Xiu. Itu memberi Qin Xiu lebih banyak kekuatan. Qin Xiu meraih tinju Han Sen dan dengan tenang berkata, kamu kuat. Aku akan memberimu itu, tapi kekuatanmu berasal dari diriku. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak bisa lebih besar dari aku. Di alam semesta ini, selain aku, tidak ada yang benar-benar bisa menggunakan kekuatan ini. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Han Sen ingin melepaskan tangan Qin Xiu, tetapi dia menyadari kekuatan tubuhnya tidak mendengarkannya. Sepertinya dia telah tersedot oleh magnet yang sangat kuat. Dia terus menuju Qin Xiu. Karena aku bukan milik dunia ini, kata Qin Xiu. Kekuatanku bukan milik dunia ini. Dan kamu milik dunia ini. Meskipun tubuh kamu memiliki darah gen aku, kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Kucing tua menghabiskan begitu banyak usaha dan bahkan mati karena menaruh kepercayaannya pada kamu, tetapi dia tidak akan pernah mengerti rencananya akan gagal. Dia salah sejak awal. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk meraih dahi Han Sen melalui ruang angkasa. Han Sen merasakan Sea of Soul-nya bergetar. Menara Destiny kehilangan semua kendali. Itu terbang keluar dari Sea of Soul dan pergi ke tangan Qin Xiu. Kaca. Menara Destiny rusak. Hal-hal di dalamnya jatuh, termasuk Wanner. Qin Xiu menggunakan satu tangan untuk menahan tubuhnya. Bab 3030 bukan akhir, subscribe Penatua. Han Sen, meski aku tidak ingin membunuhmu, bagi Wanner, siapapun yang menghentikanku harus mati. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, kamu harus mengucapkannya sekarang. Demi Wanner, jika itu tidak menghalangi jalanku, aku akan membiarkanmu menyelesaikannya. Qin Xiu menatap Wanner saat dia berbicara. Aku ingin kamu mati. Kekuatan di tubuh Han Sen meledak dengan gila. Dia berhenti mencoba menjauh dari Qin Xiu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong Qin Xiu. Itu memalukan, kata Qin Xiu sambil mendesah. Dia memegang tinju Han Sen. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk meninju dada Han Sen. Itu membuat tubuh Han Sen terbang. Pang! Tubuh Han Sen seperti asteroid yang melintasi ruang angkasa. Itu menghantam planet dan kemudian planet lain. Pada akhirnya, dia mencapai planet terakhir. Dia tidak bersuara lagi. Tidak diketahui berapa banyak sistem yang telah dia tempuh. Setelah Han Sen menghilang, tubuh Wanner bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berubah menjadi mode wanita berambut emas dan bangun dari tidurnya. Kakak, setelah matanya terbuka, Wanner melihat Qin Xiu. Meskipun dia masih dalam mode rambut emas, dia tidak mengamuk. Suaranya terdengar sangat manis. Wan, tunggu sebentar. Kakak akan membawamu kembali. Qin Xiu membelai rambut emas Wanner. Matanya tampak seperti sedang mabuk. Ya, kata Wanner dengan anggukan. Dia menutup matanya dan bersandar di dada Qin Xiu. Tuhan, hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Serahkan. Qin Xiu memegangi Wanner. Dia mengangkat kepalanya untuk mengintip Aula Geno. Tubuhnya bersinar dengan nyala api merah. Dia menghancurkan cahaya Aula Geno dan hampir memadamkannya seluruhnya. Aula Geno, yang tidak pernah jatuh, ditekan oleh kekuatan menakutkan itu. Dindingnya retak seperti capung. Seluruh Aula Geno mulai hancur berantakan. Ketika Aula Geno runtuh, bencana yang melanda seluruh alam semesta menjadi lebih buruk. Itu tidak hanya mempengaruhi makhluk normal juga. Bahkan elit kelas raja terpengaruh secara signifikan. Seluruh dunia dalam kondisi yang buruk. Seolah-olah alam semesta akan mengalami ledakan besar. Tuhan berdiri di depan Aula Geno, tetapi dia tidak dapat menahan penindasan kekuatan darah. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih lemah. Lentera balapan di Aula Geno menjadi redup. Sepertinya mereka akan disingkirkan setiap saat. Roh-roh itu adalah arang. Semuanya sekarat. Wajah pemimpin Istana Langit dan semua elit lainnya tampak seperti debu. Meskipun mereka ingin bertarung, mereka tidak dapat merebut kembali pertempuran tersebut. Mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dalam kilauan api merah, tubuh mereka hampir jatuh dari kelas dewa. Qin Xiu berbicara kepada dewa yang masih menderita. Tuhan, menyerah. Jika kamu bersedia meninggalkan Aula Geno, memiliki seseorang, dan turun ke alam semesta, kamu mungkin masih hidup. Tempat ini adalah hidupku, kata Tuhan dengan dingin. Jika hidupku tidak ada di sini, lalu apa gunanya hidup? Kamu benar, aku pikir juga begitu. Jika hidupmu menghalangi hidupku, maka aku harus mengambil nyawamu. Qin Xiu melangkah maju. Langit penuh cahaya darah berbaris di sampingnya. Itu merusak atap Aula Geno. Pilar batu retak. Banyak lentera balap hampir dipadamkan di dalam aula itu.
Aula Geno tidak stabil, seolah-olah itu akan rusak setiap saat. Cahaya suci tubuh Tuhan dihancurkan. Hampir padam, bahkan tubuh Dewa Roh redup dan tidak bernyawa. Mereka terus muncul dan menghilang. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk pergi. Ledakan. Banyak pilar cahaya muncul dari luar angkasa. Itu adalah istana dewa yang terbelah. Mereka mendarat di semua jenis kuil dewa. Banyak lampu dewa muncul dari kuil dewa. Mereka melewati ruang angkasa dan melebur ke dalam Aula Geno. Itu membuat Aula Geno terlihat sangat cerah. Tubuh roh Tuhan sedang disinai oleh banyak roh Tuhan. Dia tampak cerah lagi. Jika kalian sangat ingin mati, maka kalian semua bisa mati bersama. Qin Xiu memegangi Waner. Dia seperti iblis yang turun di Aula Geno. Dia berjalan ke sana perlahan. Meskipun mendapat dukungan dari langit yang penuh dengan kekuatan Dewa Roh Dewa, Aula Geno masih tidak dapat menahan tekanan yang diberikan oleh Qin Xiu. Aula Dewa terus rusak. Semakin banyak Aula Dewa terus rusak, semakin banyak bencana yang terjadi di seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta bergejolak. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam bencana itu. Di alam semesta, dasar dari planet tua yang tidak penting melanggar. Sebuah gunung berapi sedang meletus. Itu menelan banyak hutan. Air banjir mengalir deras di tanah. Di tengah kekacauan itu, ada gunung yang benar-benar sunyi. Semua bencana itu tidak mempengaruhi gunung kecil itu. Ada sebuah rumah rusak di puncak gunung kecil itu. Di belakang rumah, ada taman dengan bendera kain putih. Bendera bertuliskan, hitung semua takdir. Kain putih telah diwarnai merah. Di antara hitam dan putih, kata-kata, hitung semua takdir, menonjol. Tubuh seorang pria bertengger di atas tiang bendera. Itu telah menembus ujung tiang. Dia terbaring di sana dengan anggota tubuh terentang. Dia melihat keluar angkasa sementara tiang menembusnya. Matanya tampak tidak percaya. Darah segar keluar dari tubuhnya. Itu menetes ke bendera kain dan dengan cepat mewarnainya menjadi merah. Orang yang terbang adalah Han Sen, yang telah dipukul oleh Qin Xiu. Tidak diketahui apakah ini hanya kebetulan, tapi dia telah mendarat di dekat rumah tua itu. Tiang bendera di halaman belakang telah menembus tubuhnya. Han Jinzi berdiri di taman belakang berbicara dengan Han Sen sambil melihat kain itu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Anak-anak orang lain bisa menikmati hidup mereka. Sayang sekali kamu dilahirkan untuk menjadi bagian dari keluarga Han. Kamu lahir dari keluarga Han. Jika kamu hanya orang biasa, kamu bisa hidup dengan aman. Tapi kamu tidak menjadi orang biasa. Kamu harus terkenal. Ini adalah takdir. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi. Ada banyak penderitaan yang harus kamu tanggung, dan kamu pantas mendapatkan semuanya. Aku tidak berguna, aku tidak bisa menyelamatkan hidup kamu, dan aku tidak bisa mengubah takdir. Yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba membuat perubahan untuk kamu. Itu masih tergantung pada kamu apakah kamu ingin mengubah nasib kamu atau tidak. Orang-orang dari keluarga Han tidak bisa hanya bergantung pada langit atau bumi. Semua tergantung pada kamu. Jika kamu tidak ingin mati dan masih memiliki hal-hal yang ingin kamu lakukan, gunakan kekuatan kamu sendiri untuk bangkit. Berjalan kembali dan berjuang untuk hidup kamu. Pergi dan perjuangkan apa yang tersisa untuk kamu lakukan di dunia ini. Petik 2. Darah dari tubuh Han Sen mengalir ke kain dan terus mengalir. Darahnya hampir habis pada saat ini. Pikiran Han Sen sangat jernih. Hanya tubuhnya yang tidak mendengarkannya. Dia merasa seolah-olah pikirannya telah meninggalkan tubuhnya. Tidak diketahui mengapa pikiran Han Sen menjadi begitu jernih. Perasaan tenang itu luar biasa. Sulit untuk dijelaskan. Apakah ini ketenangan yang dijelaskan Han Yufei? Han Sen menikmati keheningan itu. Kekuatan membara di dalam dirinya. Api putih meledak dari semua selnya. Bendera itu dibakar dalam cahaya putih. Itu seperti obor yang membakarnya. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Ini bukanlah akhir. Mata Han Jinze tampak cerah. Seluruh tubuhnya gemetar. Bab 3031 terkena. Kaca. Pilar Aula Geno rusak. Pintunya juga rusak. Seseorang dapat melihat pintu itu memiliki nyala api yang melambai. Semua lentera ras menjadi terang dan gelap seperti akan padam oleh badai yang mengamuk. Ketika Aula Geno runtuh, semua kuil dewa diguncang oleh cahaya dewa. Sepertinya kuil dewa dan alam semesta sudah mati. Selain tangisan putus asa, tidak ada suara lain. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa terdiam. Yang terdengar hanyalah suara pecah. Benar-benar bencana. Aku ingin tahu berapa banyak makhluk di alam semesta yang dapat bertahan dari semua ini. Wajah pemimpin Sky Palace dingin seperti es. Bahkan ada berbagai macam bencana di Sky Palace. Menara Jinggiok putih dan kota Giok terungkap. Udara suci keluar dari sana. Udara suci Jinggiok putih menuju ke Sky Palace. Itu membuat orang-orang Sky Palace menangis. Jika tidak ada elit dan dukungan dari anggur labu suci, Sky Palace akan dihancurkan oleh udara suci. Luar angkasa tidak lebih baik. Tanah retak. Beban pilar udara suci yang keluar seperti letusan gunung berapi membuat tanah bocor. Xenogen X berlarian seperti orang gila. Semua hukum dan ketertiban dilanggar. Sky Palace dan Outer Sky juga seperti itu. Ruang xenogenik lain dan planet normal juga seperti itu. Alam semesta akan berakhir. Ketakutan yang tidak ada harapan ada di hati setiap makhluk. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan selamat dari bencana ini. Wah, di sungai, bayi Kate sedang mengapung. Ada suara tangis sedih. Di tengah deru banjir, kedengarannya sunyi. Dalam letusan gunung berapi, banyak kota dan desa hancur. Beberapa planet bahkan dihantam asteroid dan diledakkan. Buka untukku. Mata Qin Xiu terlihat sangat bersemangat.
Dengan tekanan darah api, dia menghancurkan pintu Aula Geno. Bebatuan yang hancur berserakan di mana-mana. Tubuh Tuhan hancur. Dia menyelinap ke Aula Geno. Dia berhenti di depan 10.000 lentera. Di belakangnya, banyak lentera ras padam. Ketika setiap lentera ras dipadamkan, salah satu ras tinggi rusak parah. Itu membuat ras yang sudah menderita bencana menjadi lebih buruk. Tuhan memandang Qin Xiu dan berkata, satu orang membuat 1 miliar ras punah. Apakah ini benar-benar berharga? Petik 2. Qin Xiu dengan dingin berkata, ketika aku berada di waktuku yang paling putus asa, hanya ada satu orang di sampingku. Bagiku, dunia ini hanya terdiri dari satu orang ini. Ada miliaran makhluk, tapi mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak perlu peduli tentang mereka. Petik 2. Setelah itu, Qin Xiu terus mendorong ke depan untuk menekan Aula Geno. Setiap langkah yang diambil Qin Xiu membuat Tuhan mundur selangkah. Dia akan menyerang 10.000 lentera ras di belakangnya. Semua ras tahu bahwa jika lentera ras dipadamkan, Aula Geno akan tamat. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Qin Xiu. Bahkan dewa terkuat pun tidak bisa melarang pawai Qin Xiu di Aula Geno. Qin Xiu ingin berjalan lebih jauh lagi. Dia ingin menghancurkan Aula Geno, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Tatapannya membeku. Dia berbalik dan melihat keluar angkasa. Hati dari banyak ras yang putus asa melonjak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Qin Xiu berhenti berjalan? Itu membuat mereka memiliki secercah harapan. Pada saat ini, apa di alam semesta yang bisa membuat Qin Xiu peduli? Banyak elit yang merasa bingung sekaligus gugup. Sebagian besar ras tinggi sudah ada. Di bawah penindasan Qin Xiu, bahkan elit dewa sejati telah keluar dari kelas dewa. Tidak ada makhluk yang bisa melawan Qin Xiu. Mereka berharap dan berdoa agar keajaiban terjadi, tetapi mereka tahu kemungkinan keajaiban itu terlalu kecil. Mereka masih melihat ke arah yang dilihat Qin Xiu. Mereka mengharapkan sesuatu, tetapi mereka tidak memata-matai kehadiran yang kuat dari arah itu. Qin Xiu melihat ke arah itu dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apakah ini hanya imajinasiku? Mengapa aku merasa gelisah? Dia merasakan perasaan gugup yang kuat. Tiba-tiba, para elit melihat bayangan putih perlahan muncul dari arah itu. Itu tidak cepat atau memiliki kehadiran yang kuat. Itu seperti matahari pagi yang terbit di langit. Itu berjalan ke area Aula Geno. Mata pemimpin Sky Palace adalah yang terkuat. Dia melihat bayangan putih dengan jelas, jadi dia berteriak keras, ini Hansen. Dia masih hidup. Banyak elit melihatnya dengan jelas setelahnya. Itu Hansen yang berjalan ke Aula Geno. Hansen berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya tidak memiliki api merah. Tubuhnya berwarna putih dan setengah transparan. Dia tidak terlihat seperti makhluk dari alam semesta. Dia tampak seperti roh dewa. Qin Xiu melihat Hansen melangkah maju. Ekspresinya segera berubah. Dia menatap Hansen seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Mustahil, pengujian gen super tidak berhasil. Bagaimana mungkin kekuatan seperti ini ada? Itu tidak bisa menjadi gen super yang sempurna. Seharusnya memiliki kekurangan seperti yang dimiliki Wanner. Qin Xiu sedang berbicara sendiri. Hansen berhenti tidak jauh. Mode Super God Spirit-nya masih terpengaruh oleh kedekatan Wanner. Hansen memandang Qin Xiu dan berkata, Qin Xiu, tinggalkan tubuh Little Flower. Ini adalah kesempatan terakhir kamu. Qin Xiu dengan dingin berkata, aku jelas meremehkan kamu jika gen kamu dapat berevolusi ke tingkat ini. Bahkan jika kamu begitu dekat dengan gen super, kamu tetap tidak berguna. Kegagalan adalah kegagalan. Di depan Wanner, yang lebih dekat dengan gen super, kekuatanmu akan ditekan. Betulkah? Hansen dengan dingin bertanya. The Story of Genes mengalir di tubuhnya. Saat The Story of Genes tayang, tubuh Hansen dalam mode Xenogeneik. Mode Xenogeneik dan mode Super God Spirit diaktifkan di tubuh Hansen. Itu membuat kehadirannya tampak agak aneh. Dolar. Hansen adalah dolar, semua makhluk di alam semesta tiba-tiba membeku. Mereka pikir aneh bagi Hansen menggunakan tubuh roh dewa super. Sekarang, dia memiliki tubuh pertempuran Xenogenik. Jelas bagi mereka sekarang, siapapun bisa tahu bahwa Hansen dan dolar adalah orang yang sama. Hansen dan dolar adalah orang yang sama, kata Yisha. Dia tampak sangat bingung. Dia tidak bisa mempercayainya. Matanya terbuka lebar. Dia memikirkan masa lalu dan terlihat lebih rumit. Wajahnya menjadi hijau, dan wajahnya menjadi putih dan merah. Dia tidak tahu bagaimana berpikir atau merasakan. Di Empty Mountain, mulut penumbuh berambut hijau terbuka lebar. Dia tidak menutupnya. Sekarang, dia mengerti mengapa Golden Growler mengutamakan dolar dan mengikuti apa yang dia katakan. Ya Tuhan, Godfather Han dan dolar adalah orang yang sama. Petik 2. Ini luar biasa. Di ujung dunia, banyak makhluk yang dibekukan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang ini, dia akhirnya mengekspos dirinya sendiri. Wang Yuhang mengangkat bahu. Dia tahu ini akan terjadi. Orang-orang di Space Garden tidak begitu terkejut. Hansen tidak pernah memberitahu mereka apapun, tetapi kebanyakan dari mereka telah mengetahuinya. Bab 3032 mengagumi pemandangan neraka, subscribe Penatua. Tubuh Hansen bergerak. Pergerakannya tidak terlihat, tapi dia sudah datang sebelum Qin Xiu. Dia meraih kepala Qin Xiu dan mendorong ke bawah. Pang! Kepala Qin Xiu didorong ke lantai batu oleh tangan Hansen. Kepalanya membentur Aula Geno, membuat lantai batu dewa yang sangat berat retak. Seluruh kepala Qin Xiu berada di dalam bebatuan panas abadi yang pecah. Mata Qin Xiu terbuka lebar.
Muridnya tampak seperti kehilangan fokus. Dia tampak sangat tidak percaya. Waner, yang ada di tangannya, terbang dan jatuh ke lantai. Tangan Hansen ditekan ke dahi Qin Xiu, dan dia terus mendorongnya. Qin Xiu tidak bisa mengangkat kepalanya. Tubuhnya memiliki api berdarah yang menari dengan liar. Tangannya mencengkeram tanah untuk bangun, tetapi Hansen masih mendorongnya. Dia tidak bisa bangun. Matanya tampak tidak percaya pada apa yang terjadi. Dia berkata kepada Hansen, mustahil. Bagaimana bisa Wan tidak memengaruhi kamu? Kamu menemukan The Story of Genes, kata Hansen dengan dingin. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu memiliki kekuatan selamanya? Itu tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun. Petik 2. Kekuatan Story of Genes mengalir melalui sel-selnya. Di masa lalu, Hansen tidak dapat membuat kekuatan The Story of Genes menjadi yang terbaik. Setelah dia mengerti apa artinya menjadi benar-benar diam, dia mengerti apa arti sebenarnya selamanya. Itu cukup untuk mengontrol tubuh secara nyata. Bahkan Waner tidak bisa memengaruhinya sekarang. Tidak, mustahil. Kisah gen tidak bisa bekerja. Kamu harus memiliki gen super untuk mempraktikkan kisah gen. Jika kamu memiliki gen super, maka kamu tidak perlu berlatih The Story of Genes. Ini adalah siklus yang tidak bisa bekerja. Tidak mungkin untuk berhasil. Setelah Qin Xiu berbicara, api berdarah meledak dengan liar. Dia akan mengirim Hansen terbang. Dia hanya berhasil mengangkat kepalanya 1 inci sebelum tangan Hansen menekannya lagi. Dia terjepit di bebatuan lebih dalam dari sebelumnya. Seluruh tubuh bagian atasnya ditekan. Api mengerikan dan berdarah melanda tubuh Hansen, tapi tidak bisa memberinya setitik pun cedera. Kekuatan darah terbalik yang dapat menurunkan tingkat roh dewa tidak memengaruhi Hansen. Qin Xiu, inilah saatnya bagi kamu untuk membayar harganya. Hansen menekan tubuh Qin Xiu. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Kebakaran berdarah Qin Xiu mengamuk. Dia seperti gunung berapi yang meletus. Meskipun dia tidak bisa bangun, dia tertawa dan berkata, aku tidak menyangka seni Geno yang tidak bisa sukses seperti The Story of Genes sebenarnya dibuat sukses oleh kamu. Terus, bisakah kamu membunuhku? Jika aku mati, Little Flower ikut mati bersamaku. Kamu tidak bisa membunuh aku. Petik 2. Betulkah? Wajah Hansen tidak berubah. Cahaya di matanya mulai terlihat aneh. Kekuatan Dongsuan Sutra diam-diam melayang ke seluruh tubuh Hansen. Di mata Hansen, seluruh alam semesta terbelah. Itu berubah menjadi zat terkecil yang benar-benar primitif. Hansen memegang dahi Qin Xiu. Tangan transparannya tidak seperti apa-apa saat mereka langsung masuk ke dalam helm. Itu menembus tubuh Little Flower. Bayangan merah darah didorong keluar dari tubuh Little Flower oleh tangan Hansen. Dia melemparkannya ke lantai. Tubuh Little Flower terbang menjauh. Lantai batu dewa itu seperti jaring laba-laba yang retak ke segala arah. Itu menciptakan lubang batu raksasa. Bayangan merah berada di tengah lubang. Wajah bayangan merah itu seperti patung Qin Xiu. Tubuh Little Flower jatuh ke lantai. Dia bangun. Dia terbatuk dan naik dari tanah. Dia menatap Hansen dengan kaget. Ayah. Hansen memegang Qin Xiu saat dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Little Flower dengan menggelengkan kepala. Aku senang kamu baik-baik saja, kata Hansen sambil menatap Qin Xiu. Kamu harus pergi. Seseorang akan menjemput kamu dan membawa kamu ke Space Garden. Aku masih harus berurusan dengan orang ini. Petik 2. Harap berhati-hati, ayah. Little Flower tahu tinggal hanya akan menghambat Hansen. Setelah mengatakan itu, dia terbang menjauh dari Aula Geno. Hansen berkata, Qin Xiu, kamu benar. Kita sama. Kami akan melakukan apapun untuk sesuatu yang kami pedulikan. Oleh karena itu, kamu harus mati. Kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat. Kekuatan Super Spang akan mengubah tubuh roh Qin Xiu menjadi debu. Di bawah kekuatan Super Spang, semangat merah Qin Xiu tubuhku terus berubah menjadi debu merah saat dia memudar. Qin Xiu masih tersenyum. Iya, kita sama. Aku mengerti kamu, dan kamu mengerti aku. Setelah itu, mata Qin Xiu menoleh. Dia melihat ke arah Waner, yang sedang berbaring di dekatnya. Aku, Qin Xiu, tidak pernah menanyakan sesuatu kepada siapapun, tapi bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Bicaralah, kata Hansen. Kekuatan di tangannya meningkat untuk menghancurkan tubuh Qin Xiu. Tubuh rohnya dengan cepat hancur. Jika aku menang, kamu tidak harus melakukannya, kata Qin Xiu. Jika aku kalah, bisakah kamu menjaga Waner? Semua kejahatan ini adalah perbuatanku. Waner seharusnya tidak menderita karena dosa-dosaku karena dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia seharusnya tidak terluka. Tolong rawat dia. Petik 2. Selama dia tidak menyakiti siapapun, selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan bahaya menimpanya, kata Hansen. Terima kasih banyak. Alis Qin Xiu terangkat. Tubuhnya berubah. Dia tampak aneh saat dia melanjutkan dengan berkata, bagiku, dunia ini seperti neraka, tapi ini adalah dunia Waner. Dia punya keluarga dan teman di sini. Dia tidak ingin melihat dunia ini hancur. Aku tidak ingin melihatnya mati. Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Qin Xiu menutup matanya. Matahari aneh muncul di tubuh roh merahnya. Ledakan. Ketika kekuatan di tubuh Qin Xiu dilepaskan, retakan di bawah tubuhnya menyebar. Itu menciptakan retakan luar angkasa raksasa. Retakan luar angkasa ini berbeda dengan retakan angkasa biasa. Retakan ruang angkasa ini memiliki kehadiran abu-abu. Aneh sekali. Itu membuat Hansen merasa dia dalam bahaya. Di hadapan Qin Xiu, itu seperti ikan di air. Api merah menjadi lebih kuat.
Setelah melihat ini, ekspresi Tuhan berubah. Dia melihat ke arah Han Sen dan buru-buru berkata, cepat dan bunuh dia. Kami tidak bisa membiarkan dia membuka jalan kebalikannya. Petik 2. Han Sen menyadari betapa buruknya ini. Meskipun kekuatan ruang angkasa yang menakutkan dikonsumsi, batu dewa abadi meleleh seperti salju. Di ruang itu, kehadiran menakutkan semakin kuat. Itu seperti kehadiran iblis dari tanah iblis. Han Sen akrab dengan kekuatan ini. Ketika dia sedang memancing di danau luar langit, dia merasakan kehadiran yang serupa. Itu adalah kehadiran dunia antimateri. Qin Xiu tiba-tiba tertawa aneh. Han Sen, datang dan nikmati pemandangan neraka bersama. Tangan Qin Xiu tiba-tiba meraih Han Sen dan menariknya ke celah ruang angkasa. Bab 3033 tahun pertama dolar. Han Sen ingin membunuh Qin Xiu, tetapi tubuh roh Qin Xiu sangat kuat. Bahkan dengan menggunakan super spam dengan kekuatan maksimal, dalam waktu singkat, dia tidak dapat menghancurkan tubuh roh Qin Xiu. Qin Xiu menarik Han Sen ke celah dalam ruang dan waktu. Wanner, yang berada di samping mereka, jatuh ke dalam juga. Mereka bertiga terus jatuh melalui celah aneh dalam ruang dan waktu. Han Sen menyadari mode Super God Spirit-nya tidak dapat menghentikan kekuatan aneh terowongan itu. Tubuhnya sedang dibubarkan. Yang mengejutkan Han Sen adalah fakta bahwa Qin Xiu tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan terowongan. Dia tidak larut sama sekali. Kekuatan emas Wanner tidak bisa menahan kekuatan aneh terowongan terbalik. Tubuhnya juga hancur, tetapi dengan kecepatan yang lebih cepat dari Han Sen. Tentu saja, The Story of Genes yang kamu miliki tidak berhasil. Jika tidak, kamu tidak akan larut dalam kekuatan terowongan terbalik. Qin Xiu melepaskan Han Sen dan memegangi Wanner saat dia berbicara. Han Sen kaget. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengalahkannya. Qin Xiu tidak terpengaruh oleh kekuatan terowongan terbalik, tetapi Han Sen terpengaruh. Jika Qin Xiu terus mendorongnya ke terowongan luar angkasa, bahkan jika Han Sen bisa membunuhnya, mereka akan mati bersama. Ingat janji yang kau buat untukku, kata Qin Xiu sambil membelai rambut Wanner dan mencium pipinya. Kamu akan menjaga Wanner, tidak peduli apa, pastikan dia hidup bahagia. Petik 2. Dengan ciuman itu, cahaya merah dari tubuh Qin Xiu memasuki Wanner. Cahaya merah menyelimuti Wanner dan menahannya di dalamnya. Di luar tubuhnya, lapisan merah menghentikan kekuatan terowongan terbalik untuk menghancurkannya. Karena kehilangan kekuatan yang besar, tubuh Qin Xiu menjadi redup. Dia muncul dan menghilang. Cahaya suci tubuhnya dibubarkan oleh terowongan terbalik. Dia menjadi lebih redup. Dia meletakkan tangannya ke depan dan meletakkan Wanner di depan Han Sen. Han Sen mengambil Wanner. Qin Xiu tersenyum padanya, tapi senyum itu hanya membuat orang merasa sedih. Kembali ke duniamu. Ambil Wanner dan hiduplah. Mungkin itu yang terbaik untuknya. Apa yang terlewatkan akan terlewatkan. Aku tidak dapat mencoba merebutnya kembali. Aku, Qin Xiu, tidak bisa melawan langit. Petik 2. Setelah itu, tubuh Qin Xiu memiliki cahaya merah. Seluruh tubuhnya terbakar api. Dia berubah menjadi kekuatan merah. Dia membungkus Han Sen dan Wanner dan mendorong kembali ke pintu masuk terowongan terbalik. Saat mereka mendekati pintu masuk terowongan terbalik, api merah Qin Xiu semakin lemah. Dia menggunakan seluruh hidupnya untuk menjadi sekuat mungkin. Ketika api merah dipadamkan, itu akan menjadi akhir resmi dari kehidupan Qin Xiu. Melihat pintu masuk terowongan terbalik, cahaya merah Qin Xiu sudah hilang. Han Sen menggunakan kekuatannya sendiri untuk keluar dari sana. Ketika Han Sen siap untuk keluar, Sea of Souls tiba-tiba mengeluarkan suara tangisan. Armor kristal yang sangat mati secara otomatis kehabisan Sea of Souls dan membungkus tubuh Han Sen. Yang lebih mengejutkan Han Sen adalah ketika baju besi kristal hitam ada di sekitar tubuhnya, itu bertentangan dengan banyak hal. Itu menarik tubuhnya lebih dalam ke terowongan terbalik. Apa yang sedang kamu lakukan? Han Sen terus menggunakan kekuatannya seperti orang gila. Dia ingin mengubah jalurnya dan meninggalkan terowongan terbalik, tetapi itu tidak berhasil. Kristal hitam itu terus menariknya ke bawah lebih dalam. Tidak ada yang menjawabnya. Armor kristal hitam itu diam. Itu terus memaksa Han Sen tenggelam lebih dalam. Armor terowongan terbalik tidak dapat menghancurkan armor kristal hitam. Di dalam terowongan terbalik, kekuatan aneh melonjak melalui armor kristal hitam. Itu terus masuk ke tubuh Han Sen. Itu membuat tubuhnya menunjukkan perubahan yang aneh. Han Sen tidak yakin apakah perubahan itu baik atau buruk. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghentikan kekuatan itu untuk mengubah tubuhnya. Wanner memiliki kekuatan yang diberikan Qin Xiu untuk perlindungannya. Dia tidak mengalami perubahan seperti itu. Terowongan terbalik itu seperti jurang maut. Saat Han Sen dan Wanner tenggelam, semuanya tampak kosong. Seolah-olah tubuh mereka termakan oleh kekosongan. Tahun pertama kalender dolar alam semesta. Pada tahun ini, Human Alpha Dolar mengalahkan upaya perusak dunia dan menyelamatkan Genos semesta dan penghuninya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengingat dolar, yang tewas bersama kapal perusak, tahun itu dinamai tahun pertama dolar. Kalender baru alam semesta dimulai. Manusia dan roh sekarang adalah anggota alam semesta Geno. Elit manusia dan roh elit yang tak terhitung jumlahnya berasal dari Space Garden dan Secret. Ini memungkinkan humans dan roh menjadi tokoh penting di alam semesta. Wang Yuham pergi ke laboratorium dan bertanya pada Xie Qingqing, Brother King, bagaimana penelitianmu? Apakah ada cara bagi kita untuk mengakses dunia antimateri? Petik 2. Tidak, kekuatan dunia antimateri terlalu aneh, kata Xie Qingqing. Kami mencoba melewati dunia antimateri melalui Mirror Lake,
tetapi tidak ada zat yang mampu menahan kekuatan dunia antimateri. Qin Xuan tiba dengan memegang rekor. Selama 2 tahun terakhir, kami telah mencoba segala cara yang kami bisa untuk membuka terowongan antimateri. Tidak ada yang berhasil kami coba. Tes gagal dan gagal. Kita harus mencari cara lain. Petik 2. Dela Olageno pasti tahu cara mengakses dunia antimateri, tapi dia tidak akan memberitahu kita, kata Wang Yuhang dengan sedih. Tidak apa-apa, kata Qin Xuan dengan pasti. Kami tahu bahwa Hansen belum mati. Jika dia berhasil melewatinya, itu pasti mungkin bagi kita untuk melewatinya juga. Petik 2. Ya, kita harus menemukan cara untuk pergi, kata Wang Yuhang sambil melambaikan tinjunya. Kita tidak bisa membiarkan Sanmu kecil memiliki dunia antimateri sendirian. Zero datang dari terowongan, mengerutkan kening, dan bertanya, pernahkah kamu melihat Bauer? Tidak, sepertinya sudah lama sejak terakhir kali kita melihatnya, kata Xie Qingqing. Mungkin dia mengajak Little Six dan Little Nine untuk berburu. Wang Yuhang mengangkat bibirnya dan berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya di Space Garden. Jika seseorang berusaha melakukan sesuatu yang buruk padanya, siapapun itu pasti sangat bodoh. Petik 2. Pada saat yang sama, di sebuah gunung di Space Garden yang tidak dihuni oleh siapapun, Bauer berdiri di atas benda perunggu yang aneh. Dia melihat barang perunggu itu. Item perunggunya adalah Forship Cube Hansen. Di sebelah Bauer ada seorang lelaki tua peramal yang sedang memegang sebuah bendera. Kata-kata, menghitung semua takdir, ada di bendera. Itu hanya 4 kata besar itu. Bauer berkedip. Dia menatap lelaki tua yang meramal dan bertanya, bisakah benda ini benar-benar membawaku ke ayahku? Tentu saja, aku bersumpah demi Tuhan dan berharap mati bahwa aku tidak akan berbohong tentang ini. Orang tua peramal bersumpah demi Tuhan. Bab 3034 Telur Gen Legendaris. Ketemu. Akhirnya aku menemukannya. Begitu banyak orang meninggal. Akhirnya kami menemukannya. Di dalam gua bawah tanah yang sangat gelap, sungai bawah tanah menuju ke air terjun. Penurunannya sangat dalam. Suara ledakan menggema sampai ke dasar air. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa air sungai bawah tanah berwarna merah. Naga berdarah meraung. Secara keseluruhan, ada 9 dari mereka. 8 orang yang mengenakan pakaian kasar berdiri di samping air. Mereka menatap ke dalam air. Semuanya tampak sangat bersemangat. Saat mereka berdiri di sana, tubuh mereka menggigil dan bergetar. Tuan Yang, benda apa yang ada di dalam air itu? Seorang pria parubaya memandang seorang pria tua dengan rambut putih. Pita suaranya bergetar saat dia mengajukan pertanyaan. Penatua, yang dipanggil Tuan Yang, melihat sekeliling. Dia mencari beberapa saat dan berkata, ini pasti tempat di mana naga darah kembali ke sarangnya. Ini adalah tempat di mana denyut nadi keras dan jelas. Tidak ada yang meragukannya. Pasti ada telur gen kelas atas di dalamnya. Satu-satunya hal yang aku tidak tahu adalah apakah itu benar-benar telur gen yang dikuburkan Raja Qin dan yang kita cari. Aku tidak tahu, tetapi kamu harus memikirkannya sendiri, Tuan Meng. Aku memiliki keyakinan, ini pasti tempat yang tepat. Ini pasti tempat Raja Qin mengubur telur gen. Telur gen harus ada di dalam air. Cepat, masuk ke sana dan ambil telur gen. Tuan Meng melihat cahaya merah di bawah baskom merah air terjun, jadi buru-buru yang lain pergi mencelupkan dan melihat dengan tepat apa itu. Orang-orang agak takut. Dengan otoritas Tuan Meng, mereka tidak punya pilihan selain melompat ke kolam darah. Mereka berenang menuju cahaya merah di bawah permukaan cekungan. Hanya Tuan Meng dan Tuan Yang yang berdiri menjauh dan mengawasi kolam itu. Tidak lama kemudian, ke-6 orang tersebut muncul dari dalam air. Bersama-sama, mereka keluar dari kolam dan membawa barang dongeng yang mereka cari. Itu adalah telur raksasa yang tingginya 3 kaki. Saat benda berbentuk telur dikeluarkan dari baskom, cahaya air menghilang. Hanya telurnya yang tetap bersinar dengan cahaya merah. Telur raksasa itu seperti batu giok berdarah. Itu terlihat bagus. Melihat telur besar yang sangat cantik dan cantik itu, semua orang melihatnya dengan obsesi rakus. Tuan Meng sangat bersemangat sehingga dia mulai berbicara omong kosong. Ini pasti benar. Ini adalah telur gen. Raja Qin lahir dengan darah yang buruk. Dia diintimidasi ketika dia masih muda. Adik perempuannya Waner memiliki darah yang sangat istimewa yang memberikan bakat yang tak terukur. Untuk membantu kakaknya, Waner memberikan darahnya sendiri pada Raja Qin. Kemudian, mereka menciptakan kerajaan Qin. Tapi Wan kehilangan darahnya dan menjadi sampah yang tidak bisa berlatih. Dia jatuh sakit dan meninggal. Jika Waner tidak kehilangan darahnya, dia tidak akan pernah sakit. Raja Qin menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Dia sengsara. Itu membuatnya benar-benar gila. Dia mencoba segalanya untuk menghidupkan kembali Waner. Semua orang tahu kerajaan Qin sedang mencari keabadian, tetapi orang tidak pernah tahu bahwa itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan ini untuk saudara perempuannya yang sudah meninggal, Waner. Raja Qin menemukan telur gen kelas atas yang legendaris ini. Dia berharap kekuatan gen bisa membuat Waner hidup kembali. Petik 2. Tapi rakyat mereka tidak bisa hidup kembali. Waner tidak dapat dihidupkan kembali. Tanpa Waner, seluruh dunia sepertinya tidak ada gunanya bagi Raja Qin. Dia membuang telur gen. Nenek moyangku adalah penjaga kerajaan untuk Raja Qin. Mereka tahu bahwa Raja Qin ingin menghidupkan kembali Waner di sini, di Gunung Dewa Besar kuno ini. Dia tahu bahwa Raja Qin tidak mengambil telur gen dan tidak pernah kembali ke tempat ini lagi. Nenek moyang kita tidak benar-benar tahu di mana tepatnya itu. Bagaimanapun, banyak generasi telah berlalu, dan semua orang itu mati. Aku akhirnya menemukan telur gen ini.
Dengan telur gen ini, keluarga Meng akan menjadi sangat terkenal. Setelah selesai berbicara, Tuan Meng tertawa. Sebelum Tuan Meng bisa mengakhiri tawa kecilnya, seseorang di tim berteriak dengan mengerikan. Segera setelah itu, bukan hanya satu orang yang menangis. Masing-masing dari 6 orang yang telah mengumpulkan telur gen dari cekungan berdarah itu berada di tanah sambil berteriak dan berguling-guling dalam kesakitan yang luar biasa. Tuan Meng dan Tuan Yang terkejut dengan apa yang terjadi. Orang-orang menggeliat di tanah. Tubuh mereka berputar sangat cepat. Mereka terus dan terus sampai meleleh menjadi air darah. Puan, selamatkan kami, beberapa orang mengulurkan tangan. Mereka merasakan sakit yang luar biasa. Mereka ingin meminta bantuan Tuan Meng. Sebelum mereka selesai, mereka mati. Tulang mereka mulai membusuk dan menjadi cair. Dalam sekejap mata, mereka berenam telah berubah menjadi 6 genangan air darah. Tidak ada sehelai rambut pun yang terhindar dari hancurnya tubuh mereka. Tuan Meng dan Tuan Yang terkejut dengan ini. Mereka menguji air sungai dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Untuk ini terjadi begitu tiba-tiba, itu benar-benar sangat aneh. Tuan Meng senang dia tidak menyentuh air di kolam. Tuan Yang, tolong bantu aku mengambil telur gen itu kembali, kata Tuan Meng kepada Tuan Yang. Wajah Tuan Yang membeku. Dia memiliki senyum masam. Tuan Meng, aku hanya seorang tuan. Aku tidak berlatih. Mata Tuan Meng berkilau saat dia berkata, jangan khawatir, Tuan Yang. Mereka mati karena menyentuh air darah. Telur gen dengan sendirinya baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tuan Yang berpikir, jika baik-baik saja, mengapa kamu tidak membawanya sendiri? Meskipun dia berpikir begitu, Tuan Yang tidak bisa menolak. Di bawah pengawasan Tuan Meng, dia tidak punya pilihan selain berjalan hati-hati menuju telur besar seperti giok merah. Meskipun telur besar itu bersih dan tidak ada air darah di atasnya, Tuan Yang tidak berusaha menyentuhnya. Dia melepas pakaiannya dan membungkusnya dengan telur besar itu. Dia mengikat simpul dan mengambilnya. Dia akan membawa telur besar. Ketika Tuan Yang mengerahkan kekuatan, suara kaca terdengar. Telur besar seperti giok retak. Retakan itu menyebar ke seluruh kulit telur. Tuan Yang dan Tuan Meng terkejut. Setelah sedetik, Tuan Meng sangat bersemangat. Tuhan membantu keluarga Meng. Aku tidak pernah berharap telur gen menetas sekarang. Aku ingin tahu makhluk apa yang dimiliki telur gen legendaris ini di dalamnya. Petik 2. Tuan Yang melihat ke telur gen yang retak dan berkata, Raja Qin adalah Raja Kerajaan Qin. Itu sudah lama sekali. Segala sesuatu tentang dia hanyalah legenda. Jika legenda itu benar, telur gen ini dapat menetaskan gen yang sangat langka bagi ras kita. Saat mereka berbicara, terdengar suara kaca lainnya. Retakan telur besar itu menyebar. Cangkang telur seperti giok merah jatuh ke lantai berkeping-keping. Tuan Yang dan Tuan Meng melihat cangkang telur yang pecah dengan mata terbuka lebar. Mereka segera dibekukan. Seorang pria yang tampak berusia sekitar 20 tahun berada di dalam cangkang telur. Dia memiliki rambut hitam dan kulit kristal. Dia meringkuk seolah dia baru saja tidur. Manusia, humanoid, ras gen, Tuan Meng begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Bab 3035, Subscribe Penatua. Satu pukulan, Hansen merasa seolah-olah dia baru saja menikmati tidur yang nyenyak. Dia merasa sangat baik sampai dia hampir mengerang. Dia membuka matanya. Apa yang dia lihat di depannya membuatnya terkejut. Dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi padanya dalam waktu sedetik. Hansen hanya ingat baju besi kristal hitam yang menyeretnya ke terowongan terbalik. Dia terus jatuh dan jatuh sampai dia pingsan. Hansen mengira dia sudah selesai. Sepertinya armor kristal hitam itu ingin membunuhnya, tapi bukan itu yang terjadi. Sepertinya dia baru saja tidur. Saat dia bangun, Hansen memperhatikan dia telanjang dan meringkuk di sisa-sisa cangkang telur yang pecah. Warna hilang, dan seorang pria parubaya berdiri di depannya. Dia menatap tubuhnya dengan tatapan serakah di matanya. Kepala Hansen berkedip dengan beberapa kata, horny, gay, dan kacamata. Hansen memandang pria parubaya dengan jari-jarinya yang menggeliat yang mendekatinya dengan terburu-buru. Dia bergumam, kamu adalah milikku. Kau milikku. Pergilah ke neraka, dasar mesum. Hansen berpikir tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengayunkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat Hansen mengayunkan pukulan. Dia tidak menyadari wajahnya terlihat lebih bersemangat saat dia berkata, ras gen humanoid. Ras gen humanoid yang sangat langka. Aku ingin tahu elemen apa itu. Legenda mengklaim telur gen Raja Qin adalah elemen ruang dan waktu. Jika ini adalah ras gen humanoid ruang dan waktu, setelah menumbuhkannya, dia dapat mengambil kuil dewa dan menciptakan kerajaannya sendiri. Ini mungkin. Petik 2. Hati-hati, Tuan Meng. Ada yang salah di sini. Tuan Yang, yang berada di dekatnya, tampak aneh saat dia mencoba untuk memperingatkan pria itu. Jangan khawatir. Apakah menurut kamu aku tidak dapat mengklaim ras gen humanoid yang baru lahir? Tuan Meng tidak peduli dengan kata-kata peringatan Tuan Yang. Dia merasakan tidak ada kekuatan dari pukulan Hansen. Dia baru saja lahir, jadi ras gen tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pak Meng berpikir, tidak peduli apa, mari kita klaim dia dulu. Kami kemudian bisa mengajarinya. Orang ras gen humanoid sangat berharga. Kami tidak bisa membiarkan berita ini bocor. Aku tidak bisa menahan Tuan Yang. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kekuatan dan mengulurkan tangannya untuk memblokir pukulan Hansen. Tubuh Tuan Meng membesar. Dia memiliki ciri-ciri aneh. Kepalanya bertanduk sapi, dan tubuhnya berambut hitam seperti baja.
Tubuhnya menjadi sangat kuat, beberapa kehadiran yang sangat kuat muncul darinya. Saat tangannya menyentuh kepalan tangan Han Sen, wajah Tuan Meng tiba-tiba berubah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tangan Mr. Meng dilubangi oleh tinju itu. Tinju itu terus menyerang dadanya dan meledakkan tubuhnya. Dia menabrak dinding batu, meledak, dan menjadi noda darah di dinding. Mulut Tuan yang terbuka lebar. Dia membeku saat melihat Tuan Meng menjadi noda darah. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tahu dia telah merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mencurigai sesuatu yang serba salah seperti ini akan terjadi. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat ras gen itu, tidak akan sekuat ini saat mereka lahir. Meskipun bayi ras gen kelas tinggi lebih kuat, tidak cukup kuat untuk mengubah tubuh Tuan Meng menjadi noda dengan satu pukulan. Tuan Meng adalah seorang elit yang berada di level yang sangat tinggi di kota Dewa Kuno. Bahkan jika dia tidak menggunakan ras gen, dengan kekuatan darahnya, dia akan lebih baik dari kebanyakan manusia. Ras gen yang baru saja lahir tidak akan mudah dibunuh hanya dengan satu pukulan. Tuan yang yakin bahwa jika dia menceritakan kisah ini kepada orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Han Sen melihat tinjunya dengan heran. Han Sen tidak bermaksud membunuh seseorang. Dia berpikir bahwa pria parubaya itu terlihat cukup kuat, tetapi dia sangat lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan kecil pun. Faktanya, itu adalah pukulan yang sangat kecil untuk Han Sen. Saat Han Sen meninju, dia mengeluarkan seni Geno. Dia ingin menggunakan kekuatan seni Geno untuk menjebak pria itu sehingga dia bisa mendapatkan informasi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu bahwa begitu dia menggunakan seni Geno, dia akan merasakan tekanan menakutkan menghampirinya. Itu memaksanya untuk menekan kekuatannya. Dia menghapus kekuatan seni Geno dan sangat melemahkan pukulannya. Rasanya seperti meninju air, perlawanannya sangat ekstrim. Namun, pukulan seperti itu masih meledakkan pria parubaya yang tampak kuat itu. Han Sen tidak takut membunuh orang, tapi dia takut membunuh orang baik. Karena itu, dia ingin bertanya dulu. Sayangnya, banyak hal telah terjadi sudah berakhir seperti ini. Dia merasa agak buruk. Dia memandang Tuan yang ada di dekatnya. Tuan yang merasakan kemauan. Sebelumnya, Han Sen telah membunuh Tuan Meng dengan pukulan. Adegan menakutkan itu membuat nyali dalam kekacauan. Sekarang, Han Sen dengan tenang menatapnya. Itu lebih menakutkan daripada dilihat oleh Raja Iblis. Kaki Tuan yang menjadi lembut. Dia berbaring di lantai. Celananya basah. Han Sen mengerutkan kening. Dia ingin melemparkan sutra Dongsuan untuk melihat pria itu. Tepat saat dia melempar Dongsuan Sutra, dia merasakan tekanan menakutkan yang menekan langit dan tanah di atasnya. Dia hampir tidak tahan, itu seperti gunung yang menghancurkannya. Dia tidak bisa menggunakan seni Geno. Setelah Han Sen membatalkan seni Geno, penindasan aneh yang menghancurkan langit dan tanah hilang. Apakah itu berarti, apakah aku telah datang ke dunia lain? Han Sen tidak asing dengan perasaan itu. Saat dia menggunakan kekuatan darah biru, tubuhnya dihancurkan oleh aturan alam semesta. Tapi tidak pernah sekuat itu. Han Sen mencobanya beberapa kali dan menemukan bahwa tebakannya benar. Kekuatan dunia ini telah memukul mundurnya, tetapi tidak sepenuhnya memukul mundurnya. Jika dia tidak menggunakan seni Geno atau menggunakan kekuatan yang terlalu banyak, dunia tidak akan menolak tubuhnya. Dia tidak merasakan apa-apa saat dia tidak melakukan apapun. Sekarang aku mengerti. Ini pasti dunia tempat Qin Xue dilahirkan. Tubuh aku memiliki beberapa gen Qin Xue, jadi aku tidak ditolak. Di dunia ini, seni Geno alam semesta ditolak. Situasi aku seperti Qin Xue pergi ke alam semesta. Han Sen dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia takut bahwa dunia Qin Xue berasal memiliki banyak makhluk kuat, jadi penemuan ini membuatnya bahagia. Sepertinya bukan itu masalahnya. Setidaknya, dua pria di depannya sangat lemah. Mereka tidak memiliki kesempatan. Jika Qin Xue bisa memasuki alam semesta, aku harus bisa kembali ke sana. Yang terpenting adalah mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Mungkin kemudian aku bisa menemukan sesuatu tentang Qin Xue. Han Sen memandang Tuan yang gemetar di tanah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.